Jadi begini, jadi ketika ada nama Yotefave tidak boleh dibaca, makanya itu dibaca dengan Adonai, makanya itu yang disebut dengan ketif kere. Tulis Yotefave baca Adonai, makanya dalam Sema Israelnya berbunyi begini, Sema Israel Adonai Elhenu. Sakit si Billy ini gara-gara sering begadang gitu bang, ya geser otak itu. Dia mau diskusi atau mau nyanyi dari sini? Dia kalau di komalnya di sini macam anak PAUD, Sedikit pun nggak keluar ilmunya kan ini. Di komalnya bisa ada ngomong tentang Idolai, itu papi, katanya begitu di sini mencret. Billy, jangan nyanyi kok Billy, aku nanti nyanyi bubar ini Billy. Kalau aku yang nyanyi nanti bubar barisan ini, mau nyanyi aku? Hah? Bubar barisan ini. Ayo diskusi serius dulu kita. Apanya si Billy ini? Billy, kok di-mute dia dirinya? Aduh, nanti ngelipot kok Billy. Kau kalau ngelipot kau, awas kok Billy ya. Ada buta. Billy. Ngeri kau bah. Turun kau. Ngelipot pula nanti kau. Billy, si bidat. Weh, Tritung, yang mati di kayu salib kata Billy itu adalah Bapa yang ada di sorga. Tetep layar teman-teman ya, tetep layar ya. Enggak, dia diam aja tadi, takut juga gitu nge-report dia itu. Ini 1,8K kok masih 200-an ini, aduh, tembuskanlah 1M woi. Ya apain dulu Le, itu, ku beresin dulu komal ini itu. Mau nyapu kau itu? Enggak, ini komalnya ini goyang komalnya. Assalamualaikum Bang Ardi. Goyang komalnya. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi itu kalau open cam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau open cam banyak permintaan, itu yang lelet. Iya, lelet nih. Iya begitu, lelet iya. nih. Makanya host itu kalau sudah banyak permintaan Bunda gitu, Nora. Waalaikumsalam. Saya tidak pernah merepot akun orang, karena ada tertulis dalam Kristen, apa yang kau tidak ingin orang perbuat kepadamu jangan kau perbuat kepada orang. Faruk, masa kau Bil, tunggu dulu Bil. Billy, tunggu dulu. Itu Bang Faruk, gini aja, Bang Faruk jangan menaikkan orang karena nanti lelet HP-nya Bang Faruk. Iya. Aku bantu dari sini aja Bang Faruk. Gini aja Bang Faruk, nanti kalau mau minta naikin orang, bilang aja ke aku, nanti aku yang naikin. Bang Faruk nggak usah ya. Siap. Gitu aja. Siap. Oke, lanjut aja, silakan. Ya, silakan Billy. Ya, Aku nggak on-cam dulu, kan saya kan tanya siapa nama Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel. Kan semua jamaah-jamaah Tritunggal kan nggak tahu, termasuk kalian kan ini ex Tritunggal. Jadi wajar kau lihat masuk Islam. Jadi bukan dari Kristen masuk Islam, tapi dari Tritunggal masuk Islam. Itu yang benar. Karena kalau Kristen itu atas nama Tuhan Yesus Kristus, sedangkan Tritunggal Maha Kudus itu Tuhan kalian dulu. Nah sekarang kalau dulu Tuhan kalian Tritunggal Maha Kudus, sekarang Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gak pernah kalian bertuhan pada Yesus Kristus. Paham? Oke. Ekonya kebanyakan, Bil. Aduh, Ekonya memang dikurangin eko. dikit aja. Iya. Gak bisa ini memang Soundcard murahan dia, nggak ada ekonya Bang Ardi, soundcard murahannya. mahal ini Nora, mahal. Oke, boleh kutanggapi Bang Billy? Silakan. Kalau boleh tahu nih Bang Billy, Abang tahu dari mana? Abang tahu dari mana nama sesembahan dari Bani Israel? Oke, Yesaya 42:8. Ani Yodevabe. Bang, tunggu dulu. Aku lah Yodevabe. Ketika kita ingin mencari informasi tentang Bani Israel, maka informasi yang valid itu adalah kitab yang diturunkan oleh Musa untuk Bani Israel. Setuju?
Kitab yang Setuju. diturunkan oleh Musa, kitab yang Setuju. disampaikan oleh Musa kepada Bani Israel, setuju? Setuju. Setuju. Apakah surat Yesaya bahagian dari kitabnya Musa? Oke, Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 13. Kitab Oke, Musa. Keluaran. Tunggu dulu, Bang. Oke. Tunggu dulu, Bang. Silakan. Tunggu dulu, Bang. Keluaran 3 nomor 15. Oke, Keluaran 3. apakah surat Keluaran ini merupakan bahagian dari kitabnya Musa? Nah, ini kau katanya Kristen memang Tritunggal Jawab tidak pernah dulu, mengenal Abang jawab dulu. Nanti perjanjian kita- lama memang Abang kita jawab para dulu, Bang nabi. Billy. Apakah surat Keluaran ini bahagian dari kitabnya Musa, bagian dari Torahnya Musa? Tanya sama Adriansa yang tidak pernah masuk Kristen. Enggak usah Kau orang, tanya Bang. aja lah Abang sama dulu, dia. Abang dulu. Bagaimana Aku saya mau jawab? Aku mau Mantap tahu dia masuk ke Islam. sejauh mana pemahaman Abang tentang Torahnya Musa. Yang kalian katakan di dalam Bible kalian caplok dalam Bible kalian, mengimani dalam Bible kalian mengatakan dalam Bible kalian mengatakan bahwasanya Oke. kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Bimamat merupakan bagian dari Torah Musa. Sekarang kutanya, apakah kitab Keluaran ini bagian dari Torahnya Musa? Iya. Oke, tulisan Musa. sekarang sebutkan legitimasinya. Sebutkan legitimasinya, dasarnya, dalilnya, hingga mengatakan kalian imani Keluaran ini merupakan kitabnya Musa. Silahkan. Oke, kalau begitu yang dimaksud oleh Allah kitab Taurat, Taurat yang mana? Nah, itu nanti Bang kita nggak kesana Bang. Nanti kita mau kesana Bang. Hari ini Bang. Nah, di dalam Al-Quran, ketika Allah menyampaikan tentang kitab-kitab terdahulu, kami hanya sebatas mengimani bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab bernama Zabur kepada Daud, Torah kepada Musa, ya, Injil kepada Isa. Oke. Akan tetapi tidak ada perintah dari Allah untuk kami umat Islam, ya, tidak ada perintah dari Allah untuk kami umat Islam untuk membaca kitab-kitab terdahulu sebelum Oke. Al-Quran. Tidak ada. Saya tanya Faruk. Jadi persoalannya sekarang, ketika Anda katakan Keluaran ini merupakan bahagian dari Torah Musa, legitimasinya apa dari Musa? Oke, sekarang saya tanya Faruk. Disuruh mengimani itu ada tertulis di mana? Loh, Mengimani kok jadi kitab aku yang Taurat. mau tanya? Oke, saya jelasin. Saya Kok jelasin jadi ya. aku? Iya, Oke, silakan. kan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Jadi penulis-penulis kitab itu bukan seperti orang zaman sekarang. Kebiasaan atau adat atau budaya bangsa Israel dalam penulisan Alkitab itu tidak pernah menulis kayak by word, Faruk, tulisan dari Billy, nggak begitu kalau Alkitab, brother. Mereka tidak mau meninggalkan seperti itu. Itulah itu dari kebudayaan dari semua kitab-kitab dari bangsa Israel. Oke, saya sudah jelasin. Kalau begitu saya tanya, yang tadi kau katakan untuk mengimani kitab-kitab dahulu itu tertulis di Lo mana? belum menjawab pertanyaanku kok Billy. belum menjawab pertanyaanku kau. Wah, gini Billy, apa Brother. legitimasi yang dimiliki, apa dasar yang dimiliki oleh orang Kristen menempelkan kitab Keluaran atau yang kalian ini katakan atau kalian katakan bagian dari Torah nempel dalam Bible kalian? Oke. Legitimasi apa yang kalian miliki? Validasi apa Oke. yang kalian miliki itu lebih Tuhan Yesus saja menyatakan bahwa tentang berbicara tentang kitab Taurat Musa, ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, ada. Oke, gini aja Ya, Billy, biar jangan ada jangan tertulis. Billy, Itu Billy, legitimasinya. dicampur kemana-mana. Ya. Sabar dulu. Torah, udah tunggu dulu Billy. Torah itu diturunkan atau disampaikan kepada Bani Israel atau kepada Bani Kristen. Oke, pertanyaannya Torah kepada bangsa Israel atau Kepada Kristen. Ya berarti kalau Kristen itu agama, kalau Israel itu kan bangsa. Jawab dulu lah. Betul. Nah, Torah itu diturunkan untuk Bani Israel atau untuk Kristen. sabar Faruk, makanya kau kukik, kau bertanya ngerocos terus. Oke. Yang pertama, ya, kami harus memahami kitab para nabi sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus. Harus memahami kitab para nabi. Lukas 24 ayat 25. Sungguh bodoh kalian yang tidak mengerti atau tidak memahami apa yang telah disampaikan oleh para nabi. Artinya kita harus memahami apa yang telah disampaikan oleh para nabi. Makanya kita harus percaya tentang kitab-kitab terdahulu. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Nanti kalau kutanya tentang legitimasi daripada Al-Quran, kau bingung nanti Faruk.
Tapi biarlah, saya ini kan sebagai orang Kristen yang lurus. Kau bertanyalah seumur hidupmu. Saya nggak bertanya sama kamu. Enggak bertanya, Billy. Ya, silakan kau bertanya seumur Jawablah hidup. jujur pertanyaanku. Ya, Torahnya Musa diturunkan untuk Bani Israel atau Bani Kristen. Jadi begini, brother. Yang pertama, kali kamu nggak tahu apa itu Taurat Ya itu apa. Allah. Nah, kita pahami dulu, brother. Apa itu Taurat? Enggak, kau jawab saja yang Brother. jujur. Ketika Brother. kau katakan, Sabar. jawaban yang jujur adalah Torah itu diturunkan untuk Bani Israel. Ya. Kan Sabar, gitu, jawaban sabar, jujur. sabar, Maka sabar. akan muncul pertanyaan gini, Billy. Maka akan muncul dari pertanyaan begini, Billy. Ya, validasi apa yang kalian miliki atau hak apa yang kalian miliki sehingga kitabnya Bani Israel itu, kitabnya orang Yahudi itu nempel dalam kitab kalian. Oke, sudah. Nah, yang pertama, kamu harus tahu dulu apa itu Taurat. Saya yakin saya akan telanjang bugil kalau kamu bisa menjelaskan apa itu Taurat. Apa itu Taurat? Bingung? Enggak jelasin dulu apa itu Poin sama Taurat. dia. Udah dibilang nggak dapat poin sama dia, makanya malas orang mau Nah kan diskusi dia sama mengatakan Taurat itu diturunkan. Nah sekarang yang saya tanya, apa dulu itu Taurat? yang ditanya yang ditanya itu Faruk. Itu Ya, Taurat bertanya. untuk Bani Israel apa untuk kau? Nora, Simpel, persoalannya Pak. dia tidak tahu apa itu Taurat. Jadi di Bukan dalam alam pikiran persoalannya, dia. kalian selalu memaksa Taurat itu seolah-olah milik kalian. Sabar. Taurat untuk bangsa Israel. Kitab Injil Yesus diutus untuk bangsa Israel. Kalian Bani apa? Itu simpel loh. Sudah. Kalian Jadi saja yang begini. mengklaim Yesus itu adalah milik kalian. Bahkan Yesus saja tidak tahu kalian ini siapa. Aduh, gak usah ngarang lah. Gak usah Yalah, ngarang. tunjukkan Yesus mengenal Kristen. Tunjukkan. Nora, katanya kau itu Kristen dulu, Itu kata Faruk betul? Boys. Sekarang begini aja deh Billy. Billy, kira-kira Yesus ini denom Tritunggal apa denom oneness? Sabar. Kira-kira aja lah. Sekarang gini loh, kira-kira Bapa atau Yesus itu adalah pertanyaan dulu Yahweh. kamu yang pertama. Diam dulu kau, bayangkan cerita kau. Kira-kira Yesus ini denomnya apa? Tritunggal, oneness, saksi Jehovah, atau apa-apa? Apa dia punya denom? Saya penasaran ini. Ya, Apakah jangan Yesus kalian itu kan bertanya, adalah kalian sendiri? mute. Dia denom apa? Denom apa? Tritunggal atau denom oneness? Yesus ini denom apa? Terus tanya lagi. Yesus Tanya ini lagi. denom apa? Yesus, kau jawab aja. Yesus denom Tanya apa? Tanya lagi. Yesus denom apa? Yesus Oke, denom apa? Kasih waktu Ah. saya 2 menit untuk Gak menjawab. usah. A Tritunggal, B oneness. Ya, begitu, Yesus dua-dua denom apa? salah. Yesus Pertanyaanmu denom apa? diperbaiki Yesus denom dulu. apa? Enggak. Karena kalian Tritunggal saja kalian sangat gontok-gontokan. Pertanyaanmu bagaimana Mereka saya bisa Tritunggal, jawab? Adanya Bapa dengan Roh Kudus. Kau kan gak ada Bapa dan Roh Kudus nih. Sudah. Nah sekarang Yesus ini denom Satu. apa? Oke. Yesus denom apa? Jadi dengar dulu, ya. Dengar dulu. Jadi kau tadi bertanya apakah Tuhan Yesus mengenal Kristen. Yang kedua kau tanya Tuhan Yesus Yesus denom denom apa? apa? Oke. Kau usah Ini apa? Yesus tidak kenal Kristen. Kristen ini nggak tahu siapa punya pacaran ini. Ya, Yesus katanya denom mantan apa? Kristen kok begini. Sabar. Yesus Jadi denom begini. apa? Nggak ada berbicara denom di Alkitab. Yesus denom apa? Kau kan Nggak ada. Tritunggal, kau kan Nggak ada oneness, bicara beda lagi denom. Tritunggal. Kau mengatakan Nora. bahwa yang metong di kayu salib itu adalah Bapa, Oke. Elohim. Yang Saya jawab, ya. dilahirkan oleh Bunda, diam dulu kau. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Elohim. Yang menyusui kepada Bunda Maria adalah Elohim. Elohim juga dia Oh, nggak ada ayat Elohim juga. menyusui. Kau ini tambah-tambah. Kau yang cita kau. Bukan Mana? Yesus itu adalah Mana Elohim, ayat kata itu kau. menyusui? Kau memang lama-lama bosan juga saya. Kau Mana? mengatakan Yesus itu adalah Elohim, gigi kau. Mana ayatnya? Dia menyusui. Mana? Mana? Ngarang kau. Menyusui ada di situ. Mana? Buka. Cerita kau mana? Buka ayat. Kau bukalah di dalam. Ngarang. Kau yang tunjukkan ada ngarang. Apakah dan cara berdakwah dengan dusta? Yesus denom apa? Yesus denom apa? Saya jawab. Ya, saya jawab. Yang pertama, dari pertanyaan kamu yang pertama, Tuhan Yesus tidak mengenal Kristen. Kamu tidak tahu apa itu Kristen. Yang kedua, Tuhan tidak pernah menciptakan agama dan tidak pernah menciptakan denom. Nah, makanya kamu mualaf, tidak mengerti Alkitab sama sekali. Jadi kalau kau bilang kau bawa mualaf, kamu nggak tahu Alkitab Yesus bagaimana? Yudaisme.
Yesus Yudaisme, bro. Iya, Yudaisme itu apa? Agama atau apa? Borcok kau. Saya tanya, Yahudi itu agama atau apa? Kristen sekte mana? Kristen Saya tanya, sekte Yahudi mana? itu agama atau bukan? Kristen sekte mana? Makanya Kristen kamu ini sekte bertanya mana? sesuatu yang kamu tidak tahu, Tunjukkan botol memang. kitab yang tunjukkan kitab firman Yesus. Mana kitab Wah. firman Yesus? Oke, saya Mana jelasin. kitab firman Yesus? Tunjukkan Mana? kitab firman Tuhan Yesus. Oke, saya jelasin Mana, kamu mana? ya. Mana? Kamu bertanya Mana? sesuatu yang jadi begini, Mana? Nora. Mana? Jangan kamu Mana? bertanya Mana? dengan Tunjukkan kitab firman Loh. Yesus cepat. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 saya bacakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tunjukkan firmannya Yesus. Oke. Mana? Jadi begini. Mana? Jangan jadi begini. Nah. Saya minta firman yang disampaikan oleh Elohim yang kau katakan berarti Diam Yesus menerima dulu. firman dari dirinya sendiri. Yesus Oke. menerima firman dari dirinya sendiri. Tunjukkan mana firmannya. Nora, kalau cuma debat dialog begini, Nora, Mana bukan kelas saya. firmannya? Udah enggak. Tunjukkan mana firmannya Elohim. Mana Oke, firmannya jadi Yesus? begini. Yang Nah pertama jadi kamu begini. Diam Mana dulu. firmannya Yesus? Aduh. Yesus menerima firman. Kacau ini Yohanes begini. 17 nomor 8. Kamu bertanya, Yohanes 17 jangan bertanya nomor sesuai dengan 8. konteks Al-Quran. Kamu jangan bertanya kekristenan sesuai dengan konteks Islam. Kau nggak bisa mutar-mutar saya, Borjong. Yohanes 17 nomor 7 saya bacakan. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan Jangan. kepadaku itu berasal. Kau diam dulu. Makanya diam dulu daripada kuturunkan kau. Ya. Sekarang mereka tahu, Yohanes 17 nomor 7. Ini perkataan Yesus. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Nah, si Billy Oneness ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya kan? Karena dia bukan Tritunggal. Berarti begini kalimatnya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Yesus berikan kepada Yesus itu berasal daripada Yesus. Sebab segala firman yang Yesus sampaikan kepada Yesus telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripada Yesus. Dan mereka percaya bahwa Yesuslah yang telah mengutus Yesus. Pertanyaan saya, mana firman Yesus kepada Yesus? Silakan. Doi. Boleh nggak saya dikasih waktu? Mana firman Yesus kepada Yesus? Mana firman Yesus kepada Yesus? Oke, jadi begini Nora. Jangan Bilang membuat aja pertanyaan. ini Billy. Bilang aja Billy, Sabar. itu perumpamaan. Saya kan bilang perumpamaan. Jadi begini. Mana Jangan. firman Yesus kepada Yesus? Bisa nggak kita ganti-gantian? Biar dijawab dulu Bunda Nora. Kita lihat dulu aja. nggak apa-apa. Kalau begini, oke. Dalam Roma 11 ayat 37 dikatakan begini Nora. Segala sesuatu dari dia, bagi dia, untuk dia. Gak ada yang lain. Jadi segala sesuatu itu dari Tuhan, untuk dia, bagi dia. Itu Roma 11 ayat 37 itu menyatakan. Karena cuma ada satu-satunya Tuhan. Gak ada yang lain. Jadi kalau firman itu dari Tuhan Yesus, ya itu. Jadi kamu harus paham ya, perkataan itu artinya kalau di dalam bahasa Yunani itu logos. Nah, yang kamu baca tadi itu tidak menggunakan kata logos, tetapi pernyataan atau Mana firman Yesus kepada Yesus? Mana firmannya? Mana firmannya? Kau kemana kau jawab? Mana firmannya? Tapi nggak apa-apa Bunda. Dia bilang logos kan tadi kan. itu kalau logos itu kan perkataan. Nggak, kalau logos artinya apa? Perkataan. Yesus. Perkataan. Enggak, logos itu bukan Yesus. Yang Yesus apa? Jadi begini, Yohanes 1 ayat 1 itu hologos, itu kan sang firman. Nah, jadi begini, Ariansa, kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Tetapi kalau di dalam Ali Imran nomor 45 bisa di situ kalimat. Tetapi kalau Yohanes 1 ayat 1 itu dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Artinya yang berkata. Al itu kan definite artikel, brother. Jadi yang berkata. Jadi di situ adalah gelar. Jadi pada mulanya ada sang firman. Dengar Bill. Kalau hologos itu Yesus. Hologos itu artinya sang firman yang berkata-kata. Jadi Lah itu iya gelar. Yesus berarti.
Iya kan? Satu-satunya Tuhan kan cuma Yesus. Loh lah iya, berarti kesimpulannya Hologos itu Yesus. Itu gelar kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Ah, itu Yesus bukan? Itu gelar Tuhan Yesus. Itu Bukan Tuhan Yesus. Bukan Yesus. sendiri. Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Yesus kan. Nah, oke. Kalau yang dibacakan Bunda Nora tadi Yohanes 17 nomor 8 ya, Bunda ya. Itu remata itu. Remata itu Betul. apa artinya? Itu pernyataan-pernyataan dari Tuhan itu disebut itu remata, pernyataan Oke. Tuhan. Oke. Berarti kesimpulannya Hologos adalah Yesus. Betul. Oke. Karena Hologos. Bunda Nora Jadi- tolong bacakan Yohanes 17:14, kena di situ. Yohanes 17:14. Aku minta tolong Aku Billy telah- lanjut Bunda. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, itu ada tulisan firman-Mu nggak, Bunda? Nah, itu Yesus juga. Nah, itu Yesus. Nah, kena dia di situ. Tadi katanya, Jadi ayo. begini kan. Kena dia. Jadi begini. Perumpamaan itu bilang Billy, aku bantu kok Billy, perumpamaan itu perumpamaan bilang. Enggak, Jadi Bil aku begini, tanya, Billy. Sabar dulu. Saya Di jelasin situ dulu ya. enggak gini, aku cuma mau Saya tanya. jelasin. Saya Ya, jelasin dengerin dulu, gantian Oke. dulu ngomongnya, Bil. Gantian dulu. Sabar. Enggak, saya Gantian dulu, jelasin Bil. dulu yang tadi. Sebentar, Bil, sebentar. Aku ngomong dulu 10 detik aja. 10 detik aja ya. Di situ tulisannya Hologos. Di situ tulisannya Hologos atau remata? Saya tanya. Oke, kita cek dulu ya. Ya, gitu dong. Cek dulu, silakan. Bilang aja gini Billy, itu kemanusiaannya itu bilang. Aku cuman bantuin. Katamu di situ Billy, Yesus berkata berdasarkan kemanusiaannya bukan ketuhanannya bilang. Ngapain lah Billy naik-naik ke sini nih? Harusnya Billy ini ceramahnya ke Tritunggal, bukan ke Islam. Biar kalian debat lah Tritunggal sama itu. Itu diluruskan tuh Tritunggal tuh. Gitu kan. Bunda Nora pakai krim apa tuh, Bunda? Bunda Nora nggak krim. Ya, dilihat istriku, Bunda. Dapat salam dari istriku, Bunda Nora. Waalaikumsalam, salam balik lagi. Ya, Bang Ardi. waalaikumsalam, salam balik lagi mah katanya mah. Ambilin itu mah, ambilin taruh bawah aja mah, remote itu mah. Oh iya. Aduh, pusing lah ini Billy kena Yohanes 17:14. Dia tadi udah ngomong Hologos itu Yesus. Di sini siapa berarti? Ada. Wah, bahaya ini Ardiansa ini. Kena terus. Makanya Bil, lu ceramahnya itu di Tritunggal aja, jangan ke rum-rum muslim. Kan gue udah bilang. Jadi begini Ardiansa. Kalau di sini Yohanes 17 ayat 14 itu dia menggunakan di sini ya. Ini sini kamu lihat ya. Di sini dia Nora ditengahkan dulu Nora. Ya udah, gua gedein ya. Oke. Mana. Nah, kalau di sini Yohanes 17 ayat 14 di sini dia menggunakan kata toulogon. Itu definite artikel bukan? Saya tanya. Ya sama. Iya sama. Ya. Itu ho juga itu artinya. Jadi begini. Oke, jadi Itu ho begini. juga. Diakuin nggak ho juga itu? Dengar dulu. Oke. Jadi perbedaan akidah kaidah bahasa daripada Yunani. Kalau ho itu artinya itu gelar ya, gelar kayak sang pecatur. Nah, tetapi kalau kata tou itu merujuk kepada pernyataan, kalau dia merujuk kepada perkataan itu. Nah, kalau dia kepada orang itu menjadi satu jabatan. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus itu bukan toulogon, tetapi kalau Tuhan Yesus itu hologos. Itu perbedaan. Apa ini Bil? Apa? Sama nggak hologos sama toulogon tuh? Beda. Hah? Nah, sekarang di sini kamu lihat ya. Di sini toulogon saya perbandingkan dengan Yohanes 1:1. Enggak, sama nggak itu ton itu? Sama nggak? Kabur. Gimana lah ini? WA dulu sih siapa itu? Siapa tuh yang oneness itu? Satu lagi tuh? Malikil. Bang Ardi. Malikil. Malikil ya. Itu kan gurunya itu. Ya makanya aku bilang gini, nggak usah lah
apa namanya, naik-naik ke room Muslim dia ini. Udahlah, kau naik-naik ke room Tritunggal lah. Karena aku udah bilang. Coba kau klik ton itu definite artikel bukan? Coba, itu definite artikel bukan? Bingung. Ya, Siapa ini? selamat siang Bang. Selamat sore. Malam kembali. Saya mau tanya, saya sering lihat-lihat di roomnya Agatha sama Joseph. Saya mau tanya ini Bang. Pada saat umur berapa Nabi Abang agama apa, Bang? Abang turun dulu, agama Bang. apa? Abang turun dulu Tunggu, aja. biasa. Hah? Kau kasih turun dulu, dia jangan dulu. Oh, iya sorry. Iya, lanjut. Dia mau nanya sama si Billy. Mau nanya Oh, sama si gitu. Billy. Ya udah, naik lagi, Saya mau naik pergi Pak. makan dulu, Faruk. Yang penting pertanyaanmu sudah dijawab. Makan dia. Tritunggal mau nanya sama kau ini. Dia apa deh? Loh, kalian kan Tritunggal, Tritunggal, masa nggak bisa jawab? Enggak. Dia bilang sebentar. Kau jawab sebentar, lah. naik lagi, Satu-satu Bang. ilmu kalian. Sebentar. Dia bilang katanya saya mau diskusi sama si Billy sebentar. Mana si Yosef? Bukan. Oh, kukira si Yosef. Kau berani, Bill, diskusi sama Yosef? Berani? Enggak. Dong, di situ di tempatnya Bang Zulfikar, kita nunggu semua. Iya. Jangankan Yosef. Kalau bisa dari Vatikan turun langsung boleh. Kami tunggu Iya. juga Bang Nursena. Biasa Bang Nursena itu dulu kan pendetanya Faruk. Kok pendetanya Bang Faruk? Toh, fitnah Tapi dia aja. pemimpin tungtung. Emang oneness ini adanya kapan? Enggak, jadi kami enggak membawa deno, tetapi apa yang tertulis itu yang kami bawa. Tapi itu Wanes itu adalah hujatan atau fitnahan orang-orang Tritunggal. Karena memang Wanes ini sudah dibidatkan di abad ke-18, sudah dibidatkan. Abad ke berapa itu dibidatkan? Ya, sekitar 17 lah. Nah, dibidatkan. Jadi mereka menggunakan Wanes itu sebagai pelecehan bagi kami, tapi kami Bill, paling santai. Bill dengerin ya, gue ngomong ya Bill ya, dengerin ya. Billy, buka aja mute nu. Buka aja mute nu, Bill. Duh. Aryansa, saya Ya. ini bukan ahli Taurat ya. Di tempat makan saya berbicara tentang Tuhan. Saya lagi makan ini, nanti di kiri kanan pikir saya ini ahli Taurat. Tolonglah kalian ini. Saya pamit dulu, sebentar saya balik. Ya udahlah, terserah lah. Nanti dikira saya ini ahli Taurat. Enggak, ya udahlah. Ardi, apa dulu ya? Apakan dulu ya? Biar jadi apa gitu ya? Kemalnya. Apanya maksudnya? Gimana Bunda? Saya izin dulu mau isi BBM dulu sebentar. Oh ya siap Bunda, siap. Kita sapa dulu ya, di sini ada William Iya, Bang Hana. Ardi ambil alih ya. Siap Bunda. William Hana Muslim atau Kristen Bang? Kalau saya sebenarnya Muslim saya. Loh, Muslim? Iya Muslim saya. Iya. Kenapa nggak Assalamualaikum Bang? Enggak dulu saya dengerin dulu suara dari sana karena kan belum tentu kita ada kesempatan berbicara ya kan. Oh iya, Assalamualaikum Bang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cuma kan saya masuk ke sini tuh hanya ingin lihat Oten yang masuk Oten ya kan. Karena Kok kadang sebenarnya enggak, tadi kok Abang bilang saya ini sebenarnya Muslim, kok pakai sebenarnya bukan Bang? sebenarnya saya masuk ke sini menunggu kalau Oten itu masuk ya kan, maka saya mau masuk. Nah, kalau itu saya serahkan ke Bang Faruk. Bang Faruk, tafadhol Bang Faruk. Ya, silakan Pak William.
Enggak, itu berbicara terkait masalah ketuhanan mereka kan, ya kan? Iya. Iya, itu kan sudah jelas di dalam Markus 12 ayat 28 dan 29. Itu dijelaskan Tuhan mereka Tuhan yang Maha Esa. Cuma yang sangat diherankan, kenapa kok Tuhan itu diciptakan, ya kan, kemudian bisa ngantuk, merasa lapar dan teraniaya. Jadi posisi ketuhanan mereka sangat terhina sekali kalau menurut hemat saya. Nah itu pikir saya kalau ada oten yang berbicara di sini. Oh, belum ada Bang, belum ada teman-teman Kristen ya Bang ya. Iya. Nyimak di bawah dulu lah Bang William ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kita naikkan aja lagi Bang Ardi. Kristen yang baik hati dan rajin menabung yang lainnya. Sudut pandang. Mana sudut pandangnya tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Paul, ada yang sampaikan Bang Ardi. Saya berasal dari Aceh. Ya. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Ini tema ini apa maksudnya? Yesus bukan untuk oten. Ya, Islam Kristen Bang. Tadi saya jawab apa tadi? Saya Waduh. ucap apa? Waduh abang turun aja Saya udah bang. ucap. Ya udah bang turun. Nah lanjut Bang Faruk. Aku naikin aja Bang Faruk. HP-nya Bang Faruk HP-nya Bang Faruk berat. Aku aja yang naikin ya. Ya, Bang Ardi. Dah Makasih. Bang Faruk santai aja. Yang Kristen aja yang minta naik ya. Siap Opung Rambe. Siap Opung Rambe. Oh, ada opung di bawah. Iya ada. Oke, Kak Novida, selamat bergabung Novida. Halo Novida. Halo Novida. Ya, turun aja lah Kak. Nggak mau ngomong. Mana ini? Oh ya, informasi teman-teman ya, yang mendapatkan madu gratis dari kegiatan Jumat Berkah semalam, sebagian sudah Bang Faruk kirim semalam ya madunya, sebagian lagi Bang Faruk kirim hari ini, insya Allah. Kenapa pengirimannya sampai 2 kali? Karena ada data ya yang belum lengkap, seperti nomor handphone. Ya, terkadang teman-teman ini memberikan alamat kepada Bang Faruk, tapi nomor handphonenya nggak ditaruh. Terpaksa ya, itu barangnya kita tunggu. Alhamdulillah hari ini sudah lengkap datanya. Siang ini insya Allah kita kirim ya. Madunya siang ini kita kirim ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendapatkan madu gratisnya. Loh, berat kali sinyalnya ya.
180.000 Bang Rob, Bang apa itu? Bang Boh Kries 180.000. Iya di DM aja Bang Fauzi bagi yang mau DM ya. 180.000 Bang Hal. Kok berat ya? Nggak bisa naik orang ini Bang Ardi ya? Kok bisa gini ya? Aku udah naikin kok, aku udah naikin. Bang, itu Faruk jangan on pen dulu itu. Banyak permintaan itu. Iya, Bang Faruk, close cam Jangan aja, Bang. open cam dulu, iya. Berat Close cam kali aja. itu. Pengaruh terus itu. Dibuka nyuruh belanja ah. Halo, Bang. SLM Bang SLMN Bang SLMN. Halo Bang SLMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku, silakan Bang Rid, Bang Raidi. Cuman apa aja bang, mau nanya kan semalam tuh kan nengok Tuan Logika itu kan lab, dia macam provokator gitu. API 2 PS GCC. Cuman dia di situ macam melaga-melaga gitu. Kayak mana kita nanggapinya deh bang? Iya silakan Bang Ardi, kalau mau ditanggapi Bang Ardi tentang situasi. Ya, blokir aja. Komalnya nggak akan laku. Komalnya nggak akan laku ketika dia sepi kan. Ya saya laporkan juga kan, tapi tetap kayak mana? Banyak kali dia buat macam dia kan Islam, tapi kayak asih membedakan JCC dengan apa namanya Bang Zuma. Ya memang beda kita. Ya dia tapi dia Islam kan bang, tapi kok kayak gitu Ya maksudnya kalau makanya dia mau abang kan keluar gitu. abang gini bang, abang kan minta saran ke kami. Iya, oke, Aku kasih oke, Bang. saran, blokir Oke. aja Komalnya Logika. Itu saran kami dan saran dari Gurunda kita, Gurunda Zuma itu semuanya Nah, Bang Zuma. menyarankan untuk memblokir kan gitu. Oke bang. Terima kasih bang. Itu aja bang. Belum turun bang ya. Yuk, makasih bang. Ya, saya sarankan ya kepada 1.200 orang mata memandang yang belum blokir Logika, ketik sekarang di TikTok Logika gitu atau Tuan Logika gitu. Ya kan? Terus blokir. Itu saran dari saya, teman-teman. Makasih ya. Halo Bang Ocir, Muslim atau Kristen Bang? Bang? Bang Ocir? Aduh. Katanya Bang Marben Manur Logika keren. Iya keren dia, nginjak-nginjak kitab Bible, keren kan? Menurutmu? Nah, mantap. Katanya Bang Marben Manurung Ben ini Logika keren. Iya keren, kan nginjak kitab Bible. Keren menurutmu gitu maksudnya? Nginjak kitab Bible keren gitu maksudmu? Wah kacau. Jangan-jangan kau bukan Kristen. Berarti dia mendukung kitabnya sendiri di injak-injak. Waduh. Kacau kali pola pikirnya Bang Marben ini. Aku udah naikin satu-satu kok nggak ada ya. Kemana orangnya ini? Halo Bang Ridox, Kristen Islam. Bang? Bang Ridox. Halo? Tuan Logika the best, ya udah the best aja.
nginjak kitabmu the best juga kan. Kacau ini pola pikirnya orang Kristen. Udah jelas-jelas kitabnya diinjak-injak tuh gitu kok masih bilang the best. Berarti kategori the best dalam Kristen ini Bang Ardi harus nginjak-nginjak Bible Bang Ardi. Itulah kata mereka. Itulah kata mereka. Gimana coba menurut Bang Faruk? Keren kan? Keren namanya mah. Keren kali ini. Begini Bang Ardi, Iya. kalau ada orang yang menginjak Al-Quran, itu bentuk seperti apa tuh Bang Ardi? Gimana? Kalau ada yang menginjak Al-Quran. Oh, laknatullah. Nah, kenapa begitu Bang Ardi? Ya, karena Al-Quran itu firman Tuhan. Yang pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini mengimani Al-Quran. Ketika sesuatu yang saya imani ini dilecehkan, ya, secara umum ini berarti kan dilecehkan oleh saya nggak tahu siapapun juga itu yang melecehkan. Kalau itu berada di depan kepala saya tanam giginya di bawah di lantai. Oke, Saya karena tanam firman giginya. Satu karena firman Allah kan. Nah, jadi Iyalah. kalau kayak logika menginjak kitab Bible mereka, yang mereka katakan itu adalah kitab suci mereka, terus dengan permintaan maaf saja mereka maafkan, berarti yang dipertanyakan begini, apakah boleh saya meragukan apakah kitab suci orang Kristen ini adalah firman Tuhan atau tidak? Jelas bukan. Dan juga mereka nggak beriman kepada kitab itu. Kenapa? Nah, Karena gitu kan? iya, karena yang bilang logika keren. Loh, masa nginjak kitabmu sendiri kau bilang keren? Bah. Gimana ceritanya? Nginjak kitabmu sendiri kau bilang keren. Loh. Ini logika apa ini yang dipakai ini? Oke, Bang Gia, selamat bergabung Bang Gia. Bang Gia. Halo Gia. Halo. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan abangku, Bang Gia? Oh, enggak Bang, nyimak dari bawah. Saya Muslim Bang. Saya Ya, izin. cuma dukung. Ya, izin abangku ya, nyimak di bawah dulu Bang ya. Kita naikkan Iya, teman-teman Bang. kita Kristen dulu ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelson Sagala di bawah kok cuman typing aja nggak berani naik. Ini gimana ini? Apa nggak punya mental? Mentalnya udah jatuh gitu ya sebelum naik ke atas. Nelson Sagala naik dong. Aduh. Ya, silakan Bapak Tas. Udah makan? Waduh. Mana dia? Ya teman-teman ya teman-teman yang nyimak di bawah, para pecinta dadak, Bang Faruk sampaikan lagi. Tetap seperti hari-hari kemarin, hari ini tidak ada pembagian dedak dan juga pantat gratis. Ya nggak ada, jadi nggak usah naik, lihat.
Nggak ada pembagian denda dan pernah gratis ya. Jangan kalian nuntut-nuntut aku. Itu tadi Kristen bang. Iya bang, Kristen tadi. Bang Faruk. Ya bang, Bang Rik, Kristen. Oh Kristen, oke. Tapi dia nggak mau diskusi tuh bang, dia nggak mau diskusi bang. Oh cuman minta dedak doang. Iya, dia ngejar-ngejar aku cuma minta dedak gratis saja. Nah ini Ada Kristen sintua nih. kita ini. Ada sintua kita nih. Santo kelima. Hah? Sintua. Ya. Sintua namanya tuh. Apa Sintua itu? Dia di bawahnya pendeta gitu. Oh oke. Sintua Victor Tambunan ya. Iya, pas, Pak. Pas ya. Iya. Kristen ya. Iya, 100% Kristen, Pak. Itu Faruk noise. Nois, Ini dulu, Bang itu. Faruk nois, oi. Bang Victor ini masih percaya bahwasanya ini temanya apa Bunda Nora? Yesus bukan untuk Oten. Oh iya, Yesus bukan untuk orang Kristen, percaya nggak? Ya, kalau Percaya? saya itu Oh, mantap. nggak percaya, Pak. Nggak percaya? Enggak. Jadi Yesus untuk orang Kristen. Ya, Yesus itu Kristen lah, Pak. Oh, Yesus Kristen. Iya, tapi Yesus itu bagi Tetapi kami tidak membawa agama. Enggak, saya nggak tanya agama. Saya tanya Yesus Kristen bukan? Ya, Yesus itu tidak punya agama. Loh, ateis. Itu tidak punya agama. Tahu Bapak? Kalau tidak Dan punya layak- agama itu ya. kalau tidak punya agama kan ateis. Ya, bisa dibilang kayak gitu, Pak. berarti Tuhanmu ateis. Gimana? Kalau Yesus itu tidak punya agama itu, Pak. Oke, Yesus tidak punya agama. Sekarang pertanyaan saya, agamamu apa? Agamaku Kristen. Nah, berarti kau nggak mengikuti Yesus. Karena Yesus nggak beragama, kau beragama. Nah, salah. Gini dulu, Pak, harus kita pintar. Kalau pintar gimana? Kalau berbicara itu dengan fakta, dengan berkhidmat, harus ada kita, Pak. Baik, saya berkhidmat dulu 50 menit ya. Tunggu dulu ya. Ya, silakan Pak, silakan. Nah, sudah, barusan selesai. Saya sudah berkhidmat barusan dan khidmatnya luar biasa sekali, sangat-sangat Ya. khidmat Bang Ardi, gitu kan. Bang Ardi, Berarti udah bisa. Bang Tambunan ini, sebentar Bang Tambunan, nggak tahu apa arti ateis. Oh, ateis itu artinya tidak bertuhan. Iya, tahu. Berarti Yesus tidak bertuhan. Ya, Yesus lah nggak bertuhan, namanya dia Tuhan. Kayak mana Bapak ini? Lalu kenapa Yesus menyembah? Nggak ada menyembah dia, Pak. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu siapa yang ngomong? Ya memang itu Yesus yang ngomong, tapi Nah, itu, kami di situ yang ngomong Yesus. Kami itu berarti termasuk Yesus nggak kami itu? ya, Oke, berarti Yesus menyembah. ya dalam keapannya dulu, Pak. Kita Kayak dalam apa? konteks harus tahu itu, Pak. Nah, Ya, menurut Anda konteksnya harus apa? Baca dulu, jangan Ya, baca aja. dicomot-comot. Lihat. Nah, ini Baca, saya silakan nggak bawa baca. Alkitab ini, Pak. Nggak bawa Alkitab saya. Gimana lah ini Bapak ini? Ya, mana kita, Pak? Ini Ya itu tadi saya udah sebutkan dipekerjaan ayatnya. ini, Pak. Nggak Kamu bawa menyembah. Alkitab ini. Saya sudah sebutkan ayatnya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Iya. Yesus menyembah itu. Saya itu, Pak, paham Alkitab. Walaupun tidak baca, Bapak mantap. aja yang membaca satu ayat, saya tahu pengertiannya. Kan Apa begitu. pengertiannya, Pak?
Apa pengertiannya? Pengertiannya itu Pak, dia di dalam kemanusiaannya yang inkarnasi waktu dia datang ke dunia ini, itu artinya itu Pak. Jadi yang Bukannya dia itu jadi yang datang ke dunia menyembah, ini- tapi dia itu bagi kami kan, kami paham soal kekristenan itu. Kristen Ya, itu ya. artinya Pak, pengikut Yesus. Itu yang Ya, ya, artinya. ya. Sabar, Pak. Gantian, Pak. Bukan Gantian. Yesus Gantian yang, ngomongnya, Pak. punya agama, kami yang punya agama Enggak. saat hari ini. gantian Pak. Gantian ngomongnya ya. Iya, boleh Pak, Oke. boleh. Oke. Jadi yang datang ke dunia ini, yang inkarnasi jadi manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Ya Tuhan, jelas Tuhan lah. Oh, Tuhan. Berarti yang menyembah itu tadi yang ada di dunia ini Tuhan ya? Ya ketuhanannya, kedagingannya, kemanusiaannya. Kedagingannya ini Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Ya Tuhan juga Pak. Dia itu. Tuhan. Berarti ketuhanan Yesus ini berupa daging. Itu kita itu tidak bisa tunggu dulu Pak, Nah. biar saya kasih paham dulu Bapak. Loh, iya pertanyaan saya simpel. Kedagingan ketuhanan Yesus berarti daging, gitu. Tuhan nujul ataupun lahir ke dunia ini melalui Bunda Maria. Nah, itu Dia Tuhan itu. lahirnya bukan berasal dari sperma, tapi dia Iya, itu pertanyaan saya. Roh Kudus. Pertanyaan yang lahir saya. ke dunia. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya jelas-jelas Tuhan. Tuhan. Berarti yang disusui Bunda Maria juga Tuhan kan? Ya jangan sampai gitu Pak. Saya nanti kalau saya nanti ke Muhammad, nanti Bapak kitar-kitar lagi. Loh, Kemana, itu Bapak? tertulis di kitab Bapak itu. Saya tanya dulu Bapak dengan fakta ya. Lukas, Saya yang tahu. dengerin. Tanya dulu, Pak. Di kitab Gini, Pak. di kitab Ah, Lukas, gantian- di kitab gantian kita Lukas, ngomong, Pak. Gantian di dulu kita kitab ngomong, Lukas, Pak. dengerin. Gantian- Di gantian kitab ngomongnya, Pak. Lukas Dulu, itu tunggu tertulis bahwasanya Gantian kita Yesus ngomong. itu, dengerin dulu, woi. Ya Dengerin gantian dulu kita ngomongnya. Ya, gantian, saya dulu ngomong. Ya, gantian, Apa yang gantian. di dalam Alkitab, Bapak yang jelaskan yang ada di dalam Al-Quran. Nggak Loh. mungkin Bapak yang menjelaskan yang ada di dalam rumahku. Saya yang menjelaskan yang ada di dalam rumah Bapak. Ya makanya saya yang tanya tahu ke Bapak apa yang sekarang. ada di Saya tanya dalam ke rumah Bapak. Saya kayak gitu, Pak. Iya, makanya saya tanya. Jangan menjelek-jelekkan agama kepercayaan orang lain. ngamuk? Saya pun nggak mau menjelek-jelekkan Kok agama ngamuk? kepercayaanmu, Bapak. Loh, Harus kita NKRI biarlah agamamu agamaku, agamamu kan Iya, gitu. Mak. Nah, jangan kita jelek-jelekkan agama orang lain. Nah. Bapak diem dulu. Bapak diem dulu, gak usah marah-marah. Jadi gini Bang Ardi. Gak usah marah-marah. Bapak diem dulu ya. Nanti Pak, pembagian deda itu akan dibagikan tanggal berapa Bang Faruk? Setiap tanggal berapa? 15. Jadi Bapak tanggal 15 balik ke sini lagi minta deda sama Bang Faruk ya. Jadi gini loh Pak, saya ini bertanya. Loh, lah yang di Lukas itu kan ada menyatakan bahwasanya Yesus itu disusuin oleh Bunda Maria di situ. Tertulis itu, Pak. Itu tertulis. Aku cuman tanya. Loh, yang disusuin itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ini pertanyaan. Dibuka mute-nya, Pak. Nih, saya bantuin buka. Loh, wong saya tanya loh, yang tertulis. Saya nggak menghujat, saya nggak menghina. Atau mau saya bantu? Bunda Nora itu di Lukas 11:27 ya kalau nggak salah ya. Bunda Nora. Nah, coba buka. Ah, Lukas 11:27 itu, coba cek. Kok salah saya? Coba nih, aku gedein Bunda Nora. Ah. Buka aja. Lukas 11:27. Coba cek. Kling. Oke, sebentar. Apa bacanya, Bunda Nora? Coba cek. Betul nggak perkataan saya? Betul. Nah, tuh, Sebentar. coba cek. Saya open cam ya, biar jelas Bapak ini ya. Oke. Nah, tuh. Gedein Lukas Bunda. Nah, 11:27. sip.
Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nah, itu siapa itu? Yang disusui itu siapa, Pak? Ya, yang menjadi pertanyaan Itu Bisa jadi siapa? Pertanyaan saya. Siapa itu? ya. Itu siapa? Yang disusui Ya, siapa? kita katakan Yesus Kristus, sudah. Ah, saya menghujat nggak? Saya menghujat nggak itu? Nah, saya tanya dulu Bapak. Enggak, saya menghujat nggak? Ini pertanyaan saya. Saya menghujat nggak? Ya, kalau ini nggak menghujat. Ah, nggak menghujat. Clear ya? Itu yang Clear ya? menghujat itu Clear dulu kita. Yesus Clear bukan dulu untuk- kita. Yesus Clear bukan dulu kita, Pak. untuk Clear ya? voting. Kan yang ditulisnya di sini. Yesus bukan Ah, ya, untuk oke. voting. Nah, Kan pertanyaan itu menghujat saya- itu Bapak. Ya, Menghujat ini. Loh, menghujat? Loh. Yang Yesus bukan untuk orang kok Kristen ini menghujat? kan udah OTN ini kan udah menghujat itu Bapak. Loh, pas enggak, lagi itu loh. begini. Itu loh yang tertulis di Lukas 11:27. Jadi Bapak yang tahu bukan untuk OTN kan kayak gitu. Dengerin pertanyaan saya. Yang tertulis di Lukas 11:27 itu Yesus disusui nggak itu? Yang dikatakan langsung ada disusui di situ ya. Ada. Iya, ada. Ada. Ya, coba baca mana yang disusui dikatakan. Barusan dibaca sama Bunda Nora, gimana sih? Kalau disusui nggak ada Bapak Bapak. ini. Oke, Coba baca lagi, Bunda Nora. Saya ulang lagi. Ya, Saya baca, pakai- baca Bapak- lagi, cepat. Bapak pakai Bercepat, kacamata lah. berbaca. Ketika Bapak Yesus pakai masih kacamata. berbicara, berserulah Coba, seorang coba. perempuan di antara orang banyak Nih. berkata kepadanya, Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui. Nah, itu. Menyusui di dalam- siapa? Menyusui siapa? Alkitab. Engkau kan? Menyusui Menyusui. engkau. Mana itu, Pak? Lukas mana Hah? itu? Lukas Lukas mana? 11:27. 27. Wah, nggak pernah baca nih. Ini pendeta nggak pernah baca Bible ya ini. Bukan nggak pernah membaca. Ah, berarti mana? Itu bukan diajari menghafal, tapi kita tahu apa artinya, kita tahu mengerti. Bukan soal hafalan kami seperti Bapak. Kalau Oh Bapak ya, berarti lebih menghafal sakti artinya kami nggak dong. tahu. Lebih sakti kami. Kami udahlah hafal, udah paham pula. Nggak ada itu Bapak. Banyak orang bahasa Arab tidak tahu apa pengertiannya. Ya udah, Aduh. sekarang saya tanya. Ya udah, kan Bapak lebih paham, saya tanya sekarang. Di Lukas 11:27 itu yang disusui itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Ya mungkin waktu bayi dia Yesus. Nah, pas waktu bayi itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya ketuhanannya nggak tinggal. Enggak, saya tanya, pas waktu bayi itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan juga. Nah, Tuhan, berarti Tuhan disusui. Ya kenapa rupanya? Ada salah? Oh ya, kita sepakat Tuhan disusui, sepakat Kutanya kita. dulu ada. Kutanya dulu Bapak ada yang salah. Kan Loh, gitu. lah ya, ini Jawab pertanyaan dulu. saya. Berarti Ya, Tuhan jawab disusui dulu. kan? Iya, kenapa rupanya? Ah, yang saya gitu tanya, dong. apa salah? Yo, Yang enggak saya salah. tanya dulu sama Bapak, apa salah? Loh, kalau Namanya menurut Anda kan manusia nggak salah. menyusul Kalau lah. menurut Anda kan nggak salah. Iya. Ya, Kalau oke. menurut Bapak salah gitu. Loh, ya konyol lah. Gimana Tuhan disusui? Itu kemanusiaannya Bapak, makanya harus kita Loh. mengerti dulu. Manusia, apa itu manusia apa tulisannya Tuhan itu ini. yang disusui? Sekarang saya tanya. Waktu mana dia disusui? Sekarang saya tanya, yang disusui Bunda Maria itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, Tuhan disusui. Iya, kenapa rupanya? Nah, berarti bukan manusia yang disusui, Tuhan. Ya Tuhan. Nah, berarti bukan manusia. Manusia. Ah, loh. Bukan seperti kita manusia ini Bapak. Jangan ketawa Bapak. Ya udah, sekarang saya tanya. Ketawa. Yang disusui Bapak Bunda ketawa, tapi Maria, nggak ngerti. sabar Gitu. Bang, Ketawa itu sabar. hak pintar. Iya, sabar Bang. Yang Iya. dilahir, sabar Bang, sabar. Yang disusuin Bunda Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya Tuhan. Tuhan, stop dulu. Nah, Iya. apakah yang disusui Bunda Maria ini sama dengan yang disalibkan di tiang kayu salib? Ya sama, kenapa? Sama. Berarti yang disalibkan di tiang kayu salib itu Tuhan. Iya, ketuhanannya ada, nggak Ah, tinggal. Tuhan kan? Berarti yang disalib Tuhan kan? Iya. Oh iya, berarti Tuhan mati.
Iya, tapi Bapak nggak tahu. Belum. Mulai. Jangan cuman yang matinya Bapak. Baca dulu Alkitab kami itu. Tapi dia hidup kembali. Hidup itu pada hari ketiga. Hidupnya pada hari ketiga. Pertanyaan saya, pada hari pertama dan hari kedua Tuhan mati. Bapak bukan kemanusiaannya yang mati, Bapak. Kemanusiaannya. Loh, tadi katanya kemanusiaannya. Loh, tadi katanya yang disusuin Bunda Maria Tuhan, bukan manusia. Iya. Nah, kenapa sekarang jadi kemanusiaan? Kalau Tuhan. dalam dengar dulu Bapak. Bingung dia. Kalau bukan bingung Bapak. Ya. Saya mau menjelaskan sama Bapak. Dengarkan Ya, dulu, silakan. jangan ketawa tapi nggak tahu. Santai, kan Pak. gitu. Nggak usah santai, tenang. Iya, Pak. harus Bapak harus Ketawa tahu itu memang apa lucu, Pak. santai. Iya, saya ketawa itu memang lucu. Ya, lanjut. Oh, iya. Gini Bapak ya, biar Bapak paham tentang Kristen itu. Kemanusiaan Yesus Kristus bukan hanya kemanusiaan seperti kita ini. Dia dilahirkan bukan hasil sperma satu. Saya nggak tanya Yang itu, Pak. kedua, Pertanyaan saya simpel. dengarkan dulu, Bapak. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya sama itu. Bapak, biar Iya, Bapak tapi saya nggak tanya mengerti. itu. Saya nggak tanya Iya, itu, saya Pak. kasih tahu dulu Bapak pengertian Loh, saya nggak sama perlu Bapak. kasih tahu itu. Saya nggak perlu. Nanti Bapak nggak tahu loh. Harus Loh, Bapak kan saya tahu. bilang saya kan nggak perlu. Coba gini dulu Bapak. Saya kasih Loh, dulu kalau saya perlu, saya tanya. Kalau saya nggak perlu, saya nggak tanya. Pertanyaan Iya. saya simpel. Saya Yang mati kasih di dulu tiang kayu salib, illustrasi sama dengerin Bapak. dulu. Halo. Dengerin dulu. Ngomong dulu saya sedikit. Yang Biar mati saya di kasih tiang tahu kayu salib illustrasinya itu, sama Bapak. dengerin dulu, Pak. Ember ini. Nah, itu. Pak, Bapak yang mati di menyalahkan tiang ember, tapi ember ini tidak tahu dari mana dibentuk ini. Ember Ya, kenapa ya. ini menjadi bocor? Oke, kata Bapak. sudah ya, gantian Tapi ya, Bapak gantian tidak ya. tahu bahan apa yang dibuatnya dari ember ini. Ya, Begitulah, nggak tahu Bapak. Kita hamil Oke, gantian ya. Kristen. Oke, gantian Saya ngomongnya mau ya. ngasih tahu dulu tentang Kristen, tentang Yesus Kristus, biar Bapak mengerti siapa Iya, dia iya, sebenarnya. iya, iya. Apakah Gantian ya. seperti kita ini manusia? Ya, Apakah gantian ngomongnya, kemanusiaannya Pak. ada dalam Tuhan? Apakah Aduh, siapakah mau terus yang nih. tiga itu di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya, udah, Siapakah gantian. itu? Bapak harus Ya. mengerti dong. Aduh. Gantian ngomongnya. Oke, sekarang pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mana? Jawab. Dibuka mute-nya, Pak. Mute-nya dibuka. Jangan di-mute lah Bapak, biar tahu. Iya, oke. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, jangan di-mute ya, biar saya kasih tahu ya Bapak ya. Langsung aja, cepet aja, nggak usah lama-lama. Ini jawabnya nggak sampai 2 Ya, detik. jangan di-mute, nanti di-mute. Orang-orang yang Enggak. mendengarkan tidak tahu, Siapa nggak yang paham nge-mute? dia. Enggak nge-mute. Sekarang Iya, pertanyaan saya. kasih. Coba sekarang ulangi pertanyaan saya, Pak. Ulangi pertanyaan saya. Yang dikatakan Bapak, apakah yang tiang salib itu ya disalibkan Tuhan, bukan kayak gitu Bapak? Salah, makanya coba, Bapak nggak dengar coba. pertanyaan saya. Saya ulangi lagi ya. Pertanyaan saya adalah, yang disalibkan di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Yang mana? Saya bisa menjawab Bapak. Langsung aja A atau B. Kalau begitu nanti saya AB, Bapak nggak tahu pemahaman Kristen, harus Nah, saya ya. uraikan dulu. Ya, dijawab dulu baru diuraikan. Itu benar. Bukan diuraikan dulu baru dijawab. Salah. Dijawab dulu, setelah dijawab baru dijelaskan. Nah, itu benar. Nah, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab dulu baru diuraikan. Nah, saya jawab ya. Itu yang mati di tiang salib itu kemanusiaan. Loh, saya yang nggak tanya datang manusia, ke Pak. dunia. Saya nggak tanya manusia. Pertanyaan saya nggak tanya Ini, itu. saya kan udah jawab, tapi saya uraikan dulu ini lagi. Saya nggak tanya uraikan. manusia. Loh. Biar Bapak tahu kayak gitu, Pak. Pak, saya nggak tanya Iya, manusia. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Iya, kalau ketuhanannya nggak mungkin lah mati, Bapak. Lah iya, berarti yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, bukan Tuhan, Bapak. Nah, bukan Tuhan. Sepakat ya kita ya. Iya. Berarti yang mati di tiang kayu salib adalah bukan Tuhan. Sepakat?
Iya, kesepakat. Saya berarti udah yang bisa menjelaskan ini. iya, sabar. Nanti jelaskan ya. Nanti saya kasih waktu Nggak 3 tahu, menit. Bapak, penjelasan 3 nanti. menit Kan Bapak nanti- akan menjelaskan nanti 3 menit. Itu 3 cuma menit. manusia kok, katanya nanti lagi kan. Loh, gitu. sabar dulu Pak, sabar ya. Saya belum selesai, sabar dulu. Jadi kita sepakat. Yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan. Sepakat? Iya. Nah, yang mati inilah yang menebus dosa, betul? Iya. Berarti dosa Bapak ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Nah, ini udah ngawur ini namanya Loh. ini lagi. Loh. Udah ngawur ini. Loh, Bapak sendiri yang bilang bukan Tuhan. Bapak sendiri yang bilang bukan Tuhan. Saya kasih tahu dulu. Saya Ya. uraikan dulu ya, Pak. Udah Bingung. bisa saya berbicara. Iya, Udah bisa, silakan. Pak? Iya, silakan. Oke, terima kasih ya Bapak ya. Nah, itu memang kalau yang disalibkan itu, yang mati saya katakan bukan Tuhan Bapak, tapi kemanusiaan yang nujul. Memang kemanusiaan Yesus Kristus itu bukan seperti kita ini manusia Bapak, tapi dia bersama-sama dengan dia itu adalah juga bagi kami Kristen, tapi maaf ya, bukan untuk agama Bapak, tapi bagi kami Yesus Kristus itu adalah Mesias. Mesias adalah yang menyelamatkan manusia, bukan menebus dosa, bukan menebus manusia yang berdosa, tapi di dalam Manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa Bapak, bukan dosa, bukan menebus dosa, Ya, bukan oke. Menebus. Oke, jadi kesimpulannya Manusia berdosa. yang menebus manusia dari dosa itu, yang menebus dari manusia dari dosa itu berarti bukan Tuhan kan? Iya, Tuhan Bapak, Tuhan. Loh, Makanya saya katanya jelaskan tadi yang lagi. mati di tiang kayu salib, kata Bapak yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan. Gimana sih? Saya mau menjelaskan sedikit lagi Bapak ya, sedikit Loh, lagi, enggak, sedikit tadi Bapak aja. bilang yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan. Kan gitu ngomongnya. Bukan. Yang mati ini kan, yang upah dosa adalah maut, betul kan? Iya. Nah, yang mati inilah yang menebus manusia dari dosa, betul kan? Iya. Nah, berarti yang mati bukan Tuhan, kan gitu? Iya. Nah, berarti bukan Tuhan saya inilah juga bisa yang menjawab Bapak sedikit lagi. yang Saya bukan, bisa berarti uraikan kesimpulannya yang bukan Tuhan inilah yang menebus manusia dari dosa, kan gitu? Bukan kayak gitu Betul, Bapak pengertiannya. Loh, Bukan kayak gitu Bapak pengertiannya. Saya kasih tahu dulu. nah terus gimana? Terus Nah, gimana saya kalau kasih bukan tahu gitu? sedikit ya. Iya, kasih tahu sedikit ya Bapak ya. Nah, coba dengarkan Bapak dulu sedikit ya. Oke Ya. Bapak. Oke. Nah, waktu kedatangan Mesias lahir di dunia Mulai ini cerita melalui lagi dia. Bunda Maria, Jangkrik. bukan cuman manusia, sudah aku katakan sama Bapak, bukan cuman seperti kita manusia, akan tetapi di dalam Yesus Kristus ada ketuhanannya. Bukan dia itu, ketuhanannya adalah bagi kami yaitu roh yang yaitu Roh Kudus ada di dalamnya. Makanya kami katakan Yesus Kristus itu bukan seperti kita Bapak, tapi dia disalibkan bukan hilang kekuasaannya, karena dalam kitab kami tertulis dia berhak memberikan nyawanya dan berhak juga mengambil nyawanya, kayak gitu. Bukan karena dia telah disalibkan tapi Ya. kekuasaannya hilang, bukan Bapak, tapi Oke, kesimpulannya, di dalam kesimpulannya, Alkitab- Pak. sedikit lagi Bapak, sedikit lagi Bapak. Jangan Tetapi lama-lama, dalam- jangan lama-lama. Iya, sedikit lagi Bapak ya. Tetapi dalam kekristenan kami telah dibuatkan kian untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia harus nujul menjadi Mesias yang datang untuk menyelamatkan umatnya, yaitu semua manusia. Oke, Bapak. gantian. Oke, jadi kesimpulannya yang mati inilah yang menebus manusia dari dosa, betul? Ya, itulah Mesias, Bapak. Yang mati inilah yang bukan Tuhan, betul? Ya, bukan Tuhan yang mati, hidup Pak, Tuhan Bapak. Berarti yang bukan Tuhan inilah yang menebus manusia dari dosa, betul? Iya, bukan. Iya.
Ah, berarti dosa Bapak ditebus oleh yang bukan Tuhan. Selesai. Kan udah saya katakan yang dari Loh, Bapak. kan iya barusan. Bapak sendiri yang bilang iya loh. Mesias itu Bapak bukan seperti, tapi di dalam Mesias itu ada juga ketuhanannya, bukan hilang Bapak. Dia berhak memberikan. Yang ketuhanannya mati nggak? Saya tanya sekarang. Ya, ketuhanannya Yesus, ya dengerin Pak. Ketuhanan Yesus yang ada di dalam Mesias itu mati nggak? Kan nggak mati kan? Bukan mati lah, bukan. Lah iya kan nggak mati. Nah yang mati inilah yang menebus dosa, yang nggak mati nggak nebus dosa kan gitu. Upah dosa adalah maut, Ya, bukan upah dosa adalah hidup kan gitu. Ya, kemanusiaannya yang mati Bapak, kemanusiaan. Lah iya, kemanusiaan ini kan bukan Tuhan. Ya kan? Dia bersama-sama. Loh, lah iya. Di dalam yang manusia ini, kemanusiaan Yesus ini kan bukan Tuhan. Tuhanannya. Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu. Oh ya. Kemanusiaan Yesus ini kan bukan Tuhan, ya kan? Ya. Ah, yang bukan Tuhan inilah yang menebus manusia dari dosa kan gitu. Bukan yang Tuhan menebus, bukan Bapak. Loh, kok bukan yang Tuhan? Lah iya yang bukan Tuhan. Yang menebus ini yang bukan Tuhan. Kan Tuhan nggak mati. Dia itu bersama-sama Bapak. Loh, kan Tuhan nggak mati. Iya, kalau Tuhan nggak bisa mati Bapak. Iya, nggak bisa mati Tuhan Bapak. Kemanusiaan, Iya Pak. Mesias itu. Tuhan nggak mati. Tuhan nggak mati. Yang mati, dengerin Pak, dengerin. Tuhan kan nggak mati. Yang mati ini yang bukan Tuhan, kan gitu. Jangan balik-balikan Bapak, jangan. Nanti apa? Loh, nanti apa gitu? Loh, yang mati ini yang Tuhan. Sekarang saya tanya Pak. Sekarang saya tanya, yang mati ini yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Kayak bisa jawab. Cepet aja, langsung aja 1 detik. Yang mati ini yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Kemanusiaannya lah yang mati Bapak. Nah, kemanusiaan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kedagingan ini kemanusiaan. Kedagingan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, kedagingan ini bukan Tuhan itu Bapak. Nah, bukan Tuhan. Lah, bukan Tuhan inilah yang mati di tiang kayu salib kan gitu. Iya. Ya, untuk apa Pak? Yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Nah, ya sudah dijawab sendiri kan? Manusia, ya udah. Kristen Bapak. Iya, Bapak. udah Bapak jawab kan barusan. Yang bukan Tuhan inilah yang mati di tiang kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Selesai. Bukan gitu. Bukan gitu. Udah selesai. Bapak ngakuin sendiri loh. Bapak mengakui sendiri barusan. Tapi kalau itu pemikiran Bapak, saya tidak heran lagi. Loh, itu pemikiran Bapak, bukan saya. Itu Bapak sendiri yang mengatakan, bukan. Iya. Pengertian Bapak. Begini, kan ketika saya tanya, begitu. yang mati ini. Bagi kami Kristen bukan begitu Bapak. Enggak, saya tanya gini tadi kan. Tadi saya tanya gini. Ya. Yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk apa, Pak? Untuk menebus manusia dari dosa. Itu jawaban Bapak. Oh ya sudah. Berarti yang bukan Tuhan inilah yang menebus manusia dari dosa. Selesai. Itu kan jawaban Bapak. Kemanusiaannya yang mati Bapak. Loh, lah ya kemanusiaan ini Tuhan. Kedagingannya Bapak. Kemanusiaan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaannya itu bersama-sama, di dalam kemanusiaannya itu ada Tuhan. Oh, berarti Tuhan mati. Berarti yang bukan Tuhan ini dengan Tuhan sama-sama mati. Bukan. Ketuhanannya Bapak waktu dia mati, dia ketuhanannya meninggalkan kedagingan itu. Berarti yang mati Bapak. Berarti yang mati ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaannya Bapak. Kemanusiaan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaan Tuhan itu sendiri, Mesias. Lihat pertanyaan saya, kemanusiaan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaan mana Bapak? Yang mati? Loh, iya, kemanusiaan yang mati ini Tuhan atau bukan Tuhan?
yaitu tubuhnya. Biarlah saya Nah, tubuhnya katakan ini, ya. tubuhnya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manalah kau bilang ya, biar jelas sama Bapak ya. Loh, ini simpel, pertanyaan simpel, Pak. Tubuhnya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, bisa kita katakan Tuhan lah, biar Bapak mengerti, nanti saya jelaskan lagi. Loh, berarti tubuhnya Yesus Tuhan. Udah aku bilang tubuhnya Yesus itu ketua, itu bukan meninggalkan tubuhnya itu waktu itu kemana-mana bingung dia. Waktu surga dia. Bukan bingung Bapak. Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Tubuhnya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tubuhnya Yesus itu ya, kalau sama Bapak saya katakan aja lah saat hari ini ya, ketuhanannya. Tubuhnya. Tubuhnya Yesus Tuhan. Ya, Mesias Rohnya yang Yesus. lahir. Rohnya Yesus Tuhan. Ya iyalah. Oh, berarti ada dua Tuhan. Satu Tuhan yang tubuh, dua Tuhan yang roh gitu. Bukan. Loh, Bukan Bapak. kena lagi. Bukan. Kok kena? Sudah saya katakan. Kemana-mana kena Bapak ini. Lucu Sudah loh saya Bapak ini loh. katakan. Logikanya Saya ini uraikan loh. Ya, saya uraikan dulu sedikit lagi Bapak. Ya, Memang uraikanlah yang banyak biar kita pusing. Ya, lanjut. menjelaskan ini Bapak, bukan seperti kita minum air minum, bukan Bapak. Sama kami Kristen itu bukan seperti itu. Ini Seperti apa sih? Oh, air minum ini bawa-bawa. Ini Iya. dedak masih ada nggak Bang Baruk? Dedak, Ini tuh dedak masih bukan- ada Bang Baruk? menjelaskan Kristenan bukan seperti minum air minum Bapak. Makanya saya katakan, Siapa tapi bilang kita air harus minum? paham. Kita harus memahami terlebih dahulu apa itu Kristen. Di dalam Yesus Ah, Kristus kok malah itu jelaskan Kristen ini malah ada Bapak. 3 Bapak. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya kami- simpel. Pertanyaan bagi saya kami- simpel. Pertanyaan Iya, saya tapi- simpel. Pertanyaan saya simpel. Kasih tahu Dagingnya dulu, Bapak. Yesus Jangan ini, cuma Bapak yang ngomong. dagingnya Saya kasih Yesus tahu, biar ini, mengerti Bapak dengerin. nanti, Jangan di dalam kemana-mana. Yesus Kristus itu ada Roh Kudus. Dia Nah, adalah Mesias. Roh Kudus Makanya ini kalau Tuhan atau kami bukan Tuhan? berdoa di dalam Roh Kudus nama Tuhan atau bukan Bapa, Tuhan? Anak dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan sebutan 3 Tuhan kami, bukan. Tapi dengerin. dikatakan Tritunggal. Roh Kudus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Roh Kudus yang mana ini? Loh, ya Roh Kudus yang mana? Lah Roh Kudus yang Bapak maksud lah, gimana sih? Yang keluar dari Yesus ya tentulah dia Allah Berarti itu ada sendiri, berapa Roh yaitu. Kudus? Ada berapa Roh Kudus? Nah, kalau bagi kami Roh Kudus yang keluar dari Yesus Kristus yaitu Allah sendiri, makanya Enggak, saya tanya ada berapa Roh Kudus? Enggak, ada berapa Roh Kudus, Pak? Kalau roh itu bermacam-macam, Pak. Roh Enggak, saya nggak tanya bermacam-macam. rohnya. Saya tanya Roh Kudus. Ada berapa Roh Kudus? Ya, kalau Roh Kudus itu satu, tapi roh itu Lah, kalau bermacam-macam. satu, kan ngapain begitu. Bapak tadi tanya? Kalau memang satu, Bapak tadi ngapain Roh Kudus yang mana? Loh, padahal Roh Kudus cuma satu. Harusnya kalau Roh Kudus cuma satu, Bapak nggak perlu tanya Roh Kudus yang mana. Oke, itu sorry lah, mungkin saya kurang dengarkan yang tadi. Oke, sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya sekarang. Dagingnya Yesus yang mati di tiang kayu salib ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, kedagingan Tuhan, Pak. Kedagingannya. Lah iya, dagingnya Yesus ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Saya uraikan ya Bapak, biar Bapak nanti mulai mengerti. uraikan lagi. Nah, saya berikan dulu ilustrasi sama Bapak. Nggak usah, ya. nggak perlu, jawab aja. Iya. Nggak perlu. Bukan seperti itu. Keimanan Kristen bukan menjawab Bapak. Loh, Bukan. berarti Tapi iman kita Kristen harus nggak bisa menjawab memahami. pertanyaan Muslim. Berarti Kristen nggak bisa jawab pertanyaan Muslim, nggak bisa. Nah, kita itu Bapak harus memahami terlebih dahulu, bukan percaya saja, bukan. Loh, Bukan seperti- justru dengan kami tidak percaya saja, kami mengadakan ujian. Dengerin dulu. Kami mengadakan uji apa? Ujinya berupa pertanyaan gitu loh. Iya, makanya saya kasih tahu dulu pemahaman kan yang gitu Bapak. Biar Lah ya, mengerti. pertanyaan saya simpel. Yang dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Simpel aja. Iya, saya katakan kedagingan Tuhan. Udah saya katakan Mesias. Kedagingan Tuhan. Kan kayak gitu. Dengerin. Pertanyaan saya simpel.
Iya. Kedagingan Yesus ini statusnya ini A. Tuhan, B. bukan Tuhan, yang mana? Aduh, itu udah bersama-sama saya katakan yang tadi, bersama-sama seperti saya kan roh di dalam kita ada Bapak, roh di dalam kita ada. Tapi kedagingan saya inilah yang meninggal, tapi rohku pergi ke surga, entah kalau kita percaya kepada Tuhan. Saya nggak seperti tanya kedagingan roh, kami. saya nggak Seperti tanya itu. roh Pak, saya nggak tanya Iya, roh. itu Roh ini rasa- kan Pak, Aduh, dengerin. Susah Bapak. Saya nggak jelaskan tanya. sama Bapak susah kali pun. Aduh. Saya nggak tanya roh karena roh ini kan nggak mati, betul kan? Iya dong. Nah, Iya yang kan, saya Roh tanyakan, Kudus itu, ya, yang Tuhan saya sendiri tanyakan, itu. yang saya tanyakan ini yang mati, bukan yang nggak mati. Yang nggak sama mati. seperti- Loh, sama yang seperti saya tanyakan nanti ini, dengerin. Aduh. Yang saya tanyakan Aduh. ini, yang saya tanyakan yang mati, bukan yang nggak mati, Pak. Paham? Oke, Paham nggak? Oke. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Dengerin dulu. Saya udah paham, Pak. Dah Bapak diem. Pertanyaan saya mute ya Bapak ya, dengerin ya. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Itu aja loh. Oke, saya kasih pemahaman lagi. Seperti saya punya roh. Dah Bapak ke neraka aja, bersihin lantai neraka. Kalau udah bersih nanti naik lagi ke sini. Lanjut yang lain, Bang Faruk, Bunda Nora, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita sama tamu yang pening naik kali duluan Bah ya. kepalaku. Pusing kali kepalaku Bah. Siap. Boru si Birani, buka mic-nya. Boru si Birani, buka mic-nya. Boru si Birani. Si Barani. Ya lah. Halo. Boru si Barani. Oh, Boru si Barani, buka mic-nya. Halo. Saya panggil lagi, sekali lagi saya panggil nggak dibuka mic-nya. Saya turun. Boru si Ya, Barani. halo. Kristen atau Muslim? Kristen. Kristen, oke, di mute dulu ya. Ini ceplok apa? Cepok Kristen atau Muslim? Kristen. Kristen, oke. User Kristen atau Muslim? User. Oke, saya turunkan. Ini ada 2. Lanjut, itu Nora Ya. atau dengan itu Nora aja ya. Jangan dengan Bang Faruk, cewek masa dengan Bang Faruk. Nggak boleh itu. Itu Nora. Dia lagi jauh dari perangkat tuh Bang. Banaga dia jauh dari perangkat. Tadi katanya mau isi BBM dia. Oke, Ya, oke, lanjut. silakan. Ito aku, Boru si Barani sama Ito Ceplok. Ceplok. Silakan. Halo, si Barani, Ito Boru si Barani. Ya, Nauli Ito. Dagu, silakan. Bang Faruk, kalau panggil cewek itu agak lembut. Ya, halo. Iya, silakan Ito. Oke, saya sudah dengar tadi tentang perbincangan antara ini Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Dia menyatakan dirinya melalui ciptaannya, ya. Ada ke situ tadi Bu, saya nggak tanya itu. Saya tadi tanya Tuhan atau bukan Tuhan. Itu pertanyaan saya. Ya Tuhan. Berarti yang mati di tiang kayu salib tuh. Iya, dengar dulu. Mulai. Kakak Ceplok, tunggu jawaban itu, Kakak dengar dulu Ceplok. penjelasannya dari Jangan, awal. Ito jangan on cam. Ito Iya, Ceplok Pak. jangan on cam ya. Ya kan? Tuhan itu adalah manusia yang sesungguhnya dan Tuhan yang sesungguhnya. Dia mati menyatakan kemanusiaan. Oh, Tuhannya manusia, Bang Baruk. Jangan ada suara musik ya. Ito Boru si Barani jangan ada suara musik. Nanti YouTube teman-teman kita itu kena ban ya. Suara musiknya disingkirkan dulu. Lanjut lagi Ito. Lanjut Ito. Ito Boru si Barani. Buka mic-nya buka. Tadi ditutup karena ada suara musik. Ini karena siaran langsung dari YouTube. Siaran langsung YouTube. Tolong buka mic-nya. Oke, lanjut. Iya, memahami ketuhanan atau Yesus Kristus ini jangan hanya pakai logika atau pikiran. Yang pertama percayai aja. Oke. Ya. Mati Mija. Mati kita. Oma. Percaya
aja. Itu kuncinya, Percaya aja. bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Percaya aja Yang meskipun mati, salah ya. Bangkit dari antara orang mati. Dia mati menyatakan kasihnya menebus dosa manusia. Dia rela mati dan dia bangkit. Itu menyatakan Hancur ini hancur. Dia mati di kayu salib untuk menyatakan bukti kasihnya kepada manusia. Manusia yang berdosa, karena upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan tidak menginginkan kematian umat yang diciptakannya. Dia rela mati. Nggak ada spasinya, untuk dosa kami. Nggak ada Itu spasinya di ngomong. Dan dia Yang ngomong nggak ada bangkit spasinya, yang oi. ketiga. Kalau non Kristen tidak mungkin memahami itu kalau hanya memakai Non Kristen. Mana ada istilah non Kristen? Yang ada non Muslim. Nggak ada istilah non Kristen. Iya, percaya aja. Imani aja meskipun salah. Meskipun Tuhan salah kami percaya. bangkit. Jadi Tuhan jadi kami teman-teman Kristen itu, Bu. menyatakan kasihnya. Bu, Dia mengasihi jadi kami, dia rela mati di kayu salib dan bangkit lagi. Bu, jadi teman-teman Kristen yang mengimani Yesus itu semuanya nggak masuk akal ya? Kenapa nggak masuk akal? Lo kan nggak bisa dibahas dengan akal tadi katanya, logika nggak bisa. Kayaknya aja. Kan Bapak hanya memakai pikirannya aja dari tadi saya dengar. Loh, emang akal bukan pikiran? Iya. Loh, Bang Faruk, kasih dedak Bang Faruk. Habis dedakku Bang Ardi, habis. Ya jadi gini itu, coba dijawab pertanyaan dari Bang Ardi tadi. Yang mati di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Itu Tuhan menyatakan kasihnya dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Oh, yang mati itu Tuhan. Ya, itu bukti menyatakan kasihnya kepada umat yang dikasihi ya. Iya kan? Waktu Ya. Tuhan mati, waktu Tuhan itu mati, siapa yang jadi Tuhan waktu itu gantikan Tuhan yang mati? Dia tetap menjadi Tuhan kemanusiaan. mati toh. Dia Allah yang sesungguhnya, dia manusia yang Tapi gini sesungguhnya. loh itu, tapi metong dia itu, Tuhannya metong nih. Ya kan? Yang gantiin dia jadi Tuhan itu siapa? Makanya jangan hanya pakai logika aja, memahami itu percaya aja. Sudah? Enggak, jadi yang metong itu manusia atau Tuhan? Hah? Ya Tuhan. Iya, ketika Tuhan itu metong, siapa yang jadi Tuhan pada waktu itu? Tuhan kan metong tuh, ya kan? Kan lagi metong tuh Maha Tuhannya itu. kuasa. Kok Tuhan mati pada bingung? Tuhan mati, Tuhan kan maha kuasa. Kamu di sini Tapi harus belajar apa itu mati. Mati itu terlepasnya tubuh dari roh. Terlepasnya di sini kalian itu tidak memahami tentang mati, apa arti dan makna mati. Kebalik, woi, kebalik, terlepasnya roh dari tubuh itu yang benar. Kebalik, terlepasnya. Terlepasnya roh dari tubuh sama Nah itu aja. benar, bukan terlepasnya Ya tubuh dari udah, roh, ngarang aja. aja. Nggak sama lah, nggak sama lah, gila apa? Ya kamu yang gila. Dia pun mati di kayu salib tetap ada Tuhan. Iya, Kamu gini. tidak mengakui Gini loh, segalanya. itu, gini loh itu. Ketika Tuhan itu metong di kayu salib, maka otomatis dia kan jadi mayat kan, Ito. Untuk bangkit, kamu jangan fokus Iya, dengan nanti matinya dulu saja. bangkitnya, Mati kakakku. untuk Bangkit. bangkit, mati Iya, untuk bangkit. bangkit, bukti bahwa Tuhan mengalahkan iblis. Setelah Tuhan turun ke dalam kerajaan maut, ke kerajaan Tuhan maut itu dia membuktikan. memberitakan Injil kepada orang-orang yang meninggal sebelum Masehi. Dia tetap walaupun dia mati secara kedagingan tapi dia tetap hidup. Setelah mati di kayu salib dia turun ke dalam Yes. kerajaan maut untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang meninggal sebelum Kristus lahir ke dunia ini. Amin. Napas dulu bu, napas dulu bu, napas, tarik napas bu. Dari antara Jangan lupa orang napas. mati, itulah menyatakan Jangan lupa napas, Bu. Napas dulu. Woi, napas dulu, Bu. Iya, oke. Jangan lupa bernapas. Ini diperdebatkan. Kalian bukan orang saya. Kamu. Jangan memakai logika Satu menit. Ngomong satu-satu biar terarah. Kalau ini baru si Barani ngomong, Ceplok ngomong, yang mana kami mau dengar di atas penonton di bawah udah komplain satu-satu ngomongnya. Jadi biar terarah, jangan itu ya. Lanjut.
Tuhan Ya, oke. itu mati di kayu salib, dia turun ke dalam kerajaan maut. Kerajaan maut itu adalah dunia orang mati. Jadi sebelum Kristus datang ke dunia ini, orang-orang yang meninggal sebelum Kristus, dia memberitakan Injil di sana. Jadi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Biar tahu. Oke. Tunggu itu ya, aku Jangan tanggapi dulu ya. menghina Tuhan Tunggu kami dulu. ya. Iya, tunggu dulu baru Mati kata tanggapi. mati aja nggak paham, tapi sok-sok mau menghujat kalian. Nggak tahu arti mati. Artinya di sini kalian nggak pernah belajar tentang mati. Kalau belum Mati. tahu, kalau belum tahu teologianya, teologi Aku nggak bisa ngomong ini. jangan itu. Satu menit. Abang timpa lagi lebih parah lagi Bang Naga. Abang jangan abang timpa lagi Bang. Suara orang tuanya udah ketimpa. Masuk abang lagi, tambah ketimpa lah. Sabar dulu Bang Naga. Oke, Bang itu Borusi Naga. Tadi kan kau katakan, ya dengan matinya Yesus di kayu salib itu menunjukkan bahwasanya Dia Maha Kuasa. Kan gitu. Bukti Kembali- Tuhan. Iya, bukti bukti Tuhan dia adalah mengalahkan Tuhan yang Maha iblis. Kuasa. Bukti Tuhan Oke. mengalahkan maut. Iya, Bukti oke, Tuhan oke. memiliki kehidupan kekal. Ya tunggu dulu kakak Cemplok, oke. Karena Tuhan kakak mati di kayu salib, ya ketika Tuhan kakak mati di kayu salib, maka secara otomatis kan dia jadi mayat kan kak? Dia jadi mayat kan? Sekarang gini kakak, coba kakak sebutkan satu saja kekuasaan dari mayat itu apa? Apa kekuasaan dari mayat rupanya? Orang Tuhan kerja Dia turun ke dalam kerajaan maut. Gak paham juga. Orang beragama tapi gak tahu. dia. Ya, turun ke dalam kerajaan maut. Gak ngerti juga. Memalukan kamu. Ini dunia orang Memalukan. mati. Gak ngerti dipahami. Saya aja yang baru belajar aja boleh paham. Masa kamu orang beragama tapi turun ke dalam kerajaan maut pun gak paham. Memalukan sekali kalau kalian beragama hanya untuk ini kamu doang, bodohin kamu doang. Memalukan sekali. gini. Ya, Beragama tapi gini. tidak tahu arti apa itu mati. Mati turun ke dalam kerajaan maut pun gak paham. Jadi Iya, oke, gini. Coba kakak percaya Cemplok. Kristen Kakak Cemplok, coba kakak Cemplok. itu disebut orang. Udahlah kak Cemplok, nggak sanggup aku kak Cemplok. Kamu beragama tidak. Udah nggak sanggup aku kak Cemplok. Tuhan kami adalah Tuhan yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Itulah Tuhan Yesus. Oke, coba kakak sebutkan satu ayat dalam Bible. Ada nggak Bapak mengatakan begini? Ada nggak Bapak yang telah mengutus Yesus mengatakan, inilah Yesus anakku yang kukasihi ini akan menghakimi orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Di mana tertulis itu kak? Bapak mengatakan bahwasanya Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Di mana tertulis itu? Iman percayaan kami, pengakuan iman. Modal iman dah Pak. Itu ada pengakuan iman orang Kristen. Ketiga, aku percaya Udah lah, kepada penting garis Allah besarnya yang ini. langit dan Ini bumi penting, dan gini, beserta gini. isinya. Aku percaya kepada Penting garis besarnya, apapun ceritanya Yesus itu Tuhan. Nggak ada cerita, penting Tuhan, gitulah kak ya. Mau nggak selaras dengan akal, mau nggak selaras dengan akal, mau nggak masuk akal, mau apapun kata Bibel kalian, yang penting Yesus itu Tuhan, gitu kan itu. Yang penting imani saja. ya percaya aja. Iya, penting iman kan, penting Ya, imani iman. saja kan. Iman. Iya, apapun cerita Yesus itu Tuhan kan. Iya kan? Meskipun Yesus tidak pernah mengatakan diri dia adalah Tuhan kan? Itu kan? Itu si Barani. Aduh, kalian ngauduh, naik kalian kemari. Aduh Bang Pantas, berapa kali gue bilang sama kamu Bang Pantas, nggak ada pembagian tidak gratis Bang. Aduh. Bang Pantas, Bang Pantas. Halo Bang Pantas. Ini nemu lagi nih doang ya. Halo. Baru pulungan. Baru pulungan.
Baru puluhan ya, betul nggak? Halo. Udah Bang Faruk lanjut itu sama saudara Bang Faruk. Ya silakan lah Bang Pantas, silakan. Habis itu jangan minta naik lagi kok Bang ya. Ngomong lah kok ngomong. Habis itu jangan minta naik lagi, udah ngomong. Udah ngomong lah kok Bang Pantas. Jangan takut kau naikkan aku. Aku mau Gak ada tanya. debatku. Apa Bang? Cepatlah. Gue bilang siapa saksinya bahwa Al-Quran itu diturunkan wahyu kepada Muhammad, itu aja. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. itu manusia dulu bilang manusia. Oh, abang mau saksinya manusia. Abang mau saksinya manusia. Abang mau saksi manusia. Abang mau saksi manusia. Jadi jangan kau tanya-tanya yang sulit yang nggak masuk akal. Yaudah sekarang gini, jawab pertanyaan gua Pantas. Siapa saksinya ketika mamamu dan bapakmu kerjasama membuatmu pada waktu itu? Siapa saksinya? Siapa saksinya bahwasanya kau anak mama bapakmu? Ya, siapa saksinya ketika bapak dan mamamu itu kerjasama menghasilkan engkau? Siapa saksinya? Dari manusia ya, dari manusia. Aku tidak tahu. Aku tanya lagi, aku balikkan sama kau. Siapa saksi kau lahir ke dunia ini? Pertanyaanku jawab dulu lah. Kalau abang minta saksi dari golongan manusia, jawab dulu. Ketika bapakmu kerjasama dengan mamamu membuat dirimu, menjadikan dirimu, siapa saksinya pada malam itu? Itu tidak ada tertulis di Al-Quran sama di Alkitab itu. Kau enggak itu enggak Quran dan Bible kutanya. Saksi bahwasanya abang itu anak mamanya abang, siapa saksinya? Kenapalah kau menceplok? Coba aku dulu Al-Quran itu dulu ajarkan sama aku. Al-Maidah, Al-Nisa, itu dulu. Ini yang nggak tahu pun kau apa? Memangnya kau dulu Kristen apa Islam? Kristen. Kristen. Aduh telan dulu dedak memang nggak suka. Bang. Putus ngomonganmu Bang. Abang ngomong jangan sambil ngunyah-ngunyah dedak lah. Kau macam lebih banyak hartamu daripada hartaku. Kau suruh aku makan dedak loak. Aku karyawanku 30 orang muslim loh. Jadi jangan kayak gitu. Kau di rumahku ini banyak orang muslim. Kaget kau dicari orang muslim kau. Jangan kayak gitu. Gak nanya aku berapa karyawanmu. Soalnya abang ngomongnya putus-putus Bang. Maksudku jaga mulutmu itu aja yang aku bilang. Kalau kau belajar mengajari kau Al-Quran, baru aku senang dengarnya. Ini kitab kau ajarkan, kau aja tidak tahu kau itu. Nah, macam mana lah kau ajarkan yang nggak tahu kau? Lebih pintar aku kalau Quran daripada kau. Biar tahu kau. Oh iya, coba abang bacakan surah Al-Fatihah. Ayat kau tengok dulu ya Al-Fatihah 26 bab 1. Kok bisa 26 bab 1? Turun nama Pantas sudah. Assalamualaikum Ustadz Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Ardiansyah, Bang Naga. Ada orang Bandung nggak di sini? Aku lagi di Bandung nih. Aku mau traktir dia makan. Ada itu Ardi kan orang Bandung itu. Ada Syah. Masalah STT itu semalam kan? Kita sapa tamu dulu Bang itu. Riyad Papua. Selamat siang. Agama apa? Muslim Pak. Muslim. Ada yang mau disampaikan saudaraku? Tadi kepencet aja. Jadi aku naik. Nggak bisa turun aku nih. Mohon maaf saya turunkan ya. Oke.
Usadio kalau mau ke Bandung nanti saya kasih nomornya teman-teman Bandung ya. Ini aku udah di Bandung ini. Oh, ya, udah punya nomornya teman-teman Bandung belum? Belum. Oh ya udah aku kasih ya. Ya, soalnya gini Dok, aku malam ini sekitar jam 11, jam 12 lah balik lagi ke Jakarta. Oh gitu, oke, aku kasih deh nomornya sekarang. Ada teman-teman yang mau meet up, kita ngopi atau kebetulan aku di ini nih kambing muda bakar masih mandi Bos Gil. Kalau yang dekat-dekat, nah, ketemu di sini aja. Bang Faruk apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat bang. Nah, internet podcast lagu nih ya kan? Siang ini bang ya, siang ini bang dia ya aku kirim madunya ya. Madunya aku kirim siang ini semua. Insyaallah. Oh iya siap bang. Wih, belum pesan aku. udah aku naikkan kau ke atas, nggak usah kau tulis lagi mabuk agama sampai cium sandal buang sampah. Si kakak ini kafir ini kafir di atas. Taping deh mabuk agama sampai cium Silakan sandal. bang kakak silakan bang kakak. Janganlah Bang kakak. Kafir, udah aku naikkan kau nggak usah kau taping. Kau buka itu, ngapain kau taping? Itu taping di bawah dia ini, kafir ini. Di bawah. Lanjut bang Dio. Agak lain. Udah turunkan itu. Naik dia taping dia. Typing kencang kali kayak orang bener aja kalian, kayak hebat kali. Pas naik di sini langsung aja ayam sayur, gemeter kalian kan? Gimana nih kalian? Coba teman-teman Kristen ayo naik ya kan. Yang mampu membuat saya kabur dari room ini ya kan, saya transfer 1 juta ke rekening saya sendiri. Lanjut. Aku tambahin 10 juta. Aku tambahin 10 juta dong. Alhamdulillah 11 juta berarti kan. 11 juta ditransfer ke rekening aku sendiri. Yuk lanjut. Aku tambah 1.000. Aku tambah 1.000 biar ditransfer ke rekening Bang Ardi sendiri kan. Saya tambah 1.000. Cuman 1.000. Bang Faruk 500 karena madunya hari ini belum laku. Makan di sini atau di take away? Ustadio. Udah. Ustadio. Ya, Bang Abu Haikal ajar DM aja Ustadio ya, Bang Abu Haikal ya. DM aja Ustadio. Ustadio? 240. Oh lagi bayar dia. Buat berapa orang, Pak? Ya, kita mute dulu aja lah. Kasihan nanti kedengaran suaranya sampai sini. Kepala suku ini Kristen apa Islam ya? Kristen bang. Kristen? Oke, Ya. ini satu lagi siapa? Ndas Patin. Ndas Patin Asap. Oh. Nadas Patin. Udah turunkan aja bang. Turunkan aja, udah ada yang Kristen kok. Udah turunkan aja. Oke, silakan bang kepala suku. Kepala suku silakan kepala suku. Untuk saya awali bertanya dulu, Yesus bukan untuk orang Kristen ya? Iya. Jadi untuk siapa bang? Matius 15 24 sampai 26. Di situ dikatakan bahwasanya dia diutus hanya untuk domba tersesat dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Di mana di situ Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan pengajarannya, jangan hanya untuk bangsa dari Bani Israel. Jangan memasuki kota Samaria dan jangan jangan memasuki bangsa di luar dari Bani Israel. Jadi Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 19:28 yang dimateraikan hanya dari 12 suku bangsa Israel. Selain itu, sorry. Jadi abang mungkin sedikit banyaknya sudah pernah membaca Alkitab, ya kan? Makanya mengetahui itu isinya. Jadi di waktu Yesus berkata, sebarkanlah ajaran ini ke seluruh umat manusia. Jadi gimana itu bang? Di mana bang tertulis? Apakah itu enggak termasuk Ya, untuk kami yang percaya?
Di mana tertulis Bang? Biar kita kaji Bang. Matius 28. Oh, Matius mungkin abang 28. belum membaca. Matius 28. Mungkin ya, saya nggak bawa kitab soalnya kan. Nah, Matius 28 nomor 19 kan? Coba bang, apa di situ? Cemana Bang ini naik meja diskusi nggak bawa data? Bukan loh. Yang pastinya kan datanya itu ada. Situ. Aku kasih Bang referensi. Matius 28 nomor 19 mungkin yang kau maksud. Coba kau buka gitu loh Bang. Mungkin yang kau maksud Matius 28 nomor 19. Coba Bang buka di sana lah. Abang kan nggak ingat tuh surat apa ayat berapa? Iya. Ya udah buka lah Bang. Jadi gimana itu? Gimana itu ceritanya? Tengok dulu Matius 8:19 ya Bang, bener nggak itu yang kau maksud? Nah, hanya saya mengatakan bahwa Yesus itu telah menyuruh seluruh pengikutnya supaya memberitakan firman Injil. Nah, dan satu lagi pertanyaan saya, Bang. Boleh? Ya silakan Bang, silakan. Itu abang buka ya? Abang buka sendiri kah apa gimana? Ini gue buka datanya sama Bang. Iya, soalnya kan abang rajin buka kitab kami Iya, karena Abang jijik kan. Abang jijik baca Bibel. Sebelum Yesus mengutus kami pergi, dia berpesan. Tahu ini Bang? Ini pesan Yesus. Jangan pergi ke daerah orang yang bukan Yahudi. Dan jangan masuk ke kota-kota orang Samaria. Karena aku mengutus kalian kepada orang Israel yang sudah tersesat. Mereka seperti kawanan domba yang kehilangan gembala. Sekarang ku tanya, abang dari 12 suku Israel, ya abang dari 12 suku Israel, abang suku apa? Bang? Ya. Abang suku. Di sini jelas, Yesus ketika mau memerintahkan atau memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan pengajarannya, dia bilang, jangan pergi ke daerah orang yang bukan Yahudi. Berarti apa kata Yesus di sini? Maknanya ini, jangan pergi kepada orang Batak, jangan pergi kepada orang Jawa, jangan pergi kepada orang Sunda. Iya, ini kan di saat masa dia pengajarannya kan. Di saat setelah kebangkitannya kan ada dia bahwa di mana? Masa kebangkitannya di mana? Nantilah saya bukakan apanya ya. Nanti saya naik lagi. Oh, berarti ayat ini kontradiksi dengan masa kebangkitannya. Gini Bang, bukan kontradiksi. Begini loh. Pada saat di masa apanya? Di masa dia menyebarkan firman pada saat itu. Lingkupan itu kan masih seperti itu aja. Nah, setelah semuanya sudah terjadi, sudah terjadi. Ya Bang Kepala Suku, gini Bang Kepala Suku. Berarti apa yang disampaikan Yesus sebelum dia mati dengan apa yang disampaikan Yesus setelah dia bangkit berbeda Bang? Bukan berbeda, menambahi. Bahwa bukan berbeda. Terus? Bukan berbeda. Bahwa Injil itu akan diberitakan kepada seluruh umat manusia. Kacau. Itu kan ada dalilnya Bang, bukan kacau. Mungkin abang sudah pernah baca, cuman abang nggak mau membahasnya gitu. Soalnya ini aja abang dapat, dalil ini aja abang dapat kan. Saya yakin Alkitab Injil itu abang sudah membaca mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini maksud abang, Matius 28 nomor 19 ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini. Iya. Oke, ini termasuk satu, ya. Ini maksudnya.
Iya Bang. Oke, berarti berdasarkan Matius 10 nomor 5 sama nomor 6, kontradiksi nggak ayat ini Bang? Disandingkan sama Matius 5, Matius 10 nomor 5 sampai nomor 6, kontradiksi nggak Abang ayat ini Bang? Jika Abang maksudkan itu adalah orang-orang di luar dari Bani Israel, di luar dari orang-orang Yahudi yang disampaikan pengajaran Yesus itu, kontradiksi nggak ini Bang? Kontradiksi. Bukan dong. Begini Bang. Kitab ini dituliskan, dia kan kebangkitan dia kan 3 hari. Nah setelah 3 hari ada lagi kan firman yang harus dituliskan, ada lagi kan tuntunan yang harus dituliskan di kitab. Nah itulah semua ini, makanya dia ada sebagian seperti ini, sebagian seperti ini, tapi dia tidak bertolak belakang, dia tetap searah. Coba Bang Faruk buka aja di Matius 15:24 Bang Faruk, minta tolong Bang. Di situ ada kata yang harus saya tunjukkan Bang Faruk. Kata ya, saya bilang kata di situ. Coba Bang Faruk di situ ada nggak kata hanya gitu, ada nggak hanya? Hanya, ada nggak? Nah, ada kan? Aku diutus hanya untuk mengembalakan domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Pertanyaan saya Pak, hanya itu apa definisinya Pak? Hanya. Iya hanya, cuman kan? Enggak, pertanyaan saya definisi hanya itu apa? Definisinya hanya itu ya Untuk kepada khusus untuk ini gitu khusus. kan. Oke, pertanyaan saya yang kedua, Yesus bohong nggak ini? Yesus tidak bohong. Oh ya, stop dulu, sabar. Yesus nggak bohong. Berarti Yesus mengkhususkan bahwasanya Yesus hanya diutus untuk dan khusus Bani Israel, betul? Betul. Nah, di ayat yang tadi Matius 15:2 berapa ya? Matius 28 tadi, di situ tertulis apa? Untuk luar Bani Israel kan? Iya, untuk ke seluruh umat manusia. Berarti nggak ada umat manusia Bang. Nggak ada. Iyalah, kata apanya? Ya tujuannya kan ke situ Bang. Nggak ada. Itu kontradiksi nggak dengan ini? Begini, makanya saya sampaikan di saat dia belum bangkit, firman Kamu itu jujur sih abangnya. inilah firman yang nggak di jujur saat Bang Rizal, dia langsung belum begini. disalibkan. Lalu setelah dia bangkit, firman itu datang lagi. Dengan kedatangan dia di hari yang ketiga, ada lagi firman yang harus dituliskan ke kitab. Nah, jadi apa yang makanya kitab itu tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Jadi apa yang dikatakan itu yang ditulis. Jadi yang benar mana Bang? Matius 15:24 atau yang mau diikutin ini seruan Yesus, mana Sekarang yang diikuti? gini, Bang, kutanya dulu, Matius Bang Faruk. 15:24 atau Matius 28:19? Sekarang mana yang gini, diikuti? Bang. Ini kontradiksi nih Bang. Bukan kontradiksi, itu satu arah, Bang. Kok satu Bukan arah kontradiksi. jelas-jelas kontradiksi? Gimana sih Bang ini? Begini saya jelaskan. Di dalam Matius 15:24 jelas dikatakan di Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Sementara di Matius 28 nomor 19, ya di situ dikatakan sampaikanlah Injil kepada semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan juga Roh Kudus. Iya. Itu kan Yesus kontradiksi sendiri nggak yang ini? berkata. Apa? Di mana kita bilang kontradiksi sementara itu Yesus sendiri yang berkata. Bang, di Matius 15:24 dia katakan hanya untuk Bani Israel. Di Matius 28:19 abang katakan ya itu dikatakan Yesus penyampaian ajarannya itu disampaikan kepada seluruh makhluk. Mana yang benar? Iya, makanya di ayat yang pertama tadi, dia sebelum disalibkan. Setelah dia disalibkan lalu bangkit lagi di hari yang ketiga, dia mengatakan bahwa pemberitaan Injil harus disebarkan ke seluruh umat manusia. Oh, berarti berubah. Berarti berubah. Bukan berubah, itu satu arah itu. Yahudi juga manusia. Arab juga manusia. Ciptaan Tuhan semua. Termasuk Batak juga ciptaan Tuhan kan gitu. Berarti kan waktu dia bangkit dari kematian berubah perkataannya gitu Bang.
bukan merubah seperti yang loh bang. Yesus Kok jujur katakan. kenapa sih, Dia Bang? menggenapi. Di Matius bang, dengar bang, di Matius 15:24 dia mengatakan hanya untuk Bani Israel. Di Matius 28:19 dia mengatakan untuk seluruh bangsa. Berubah nggak itu bang? Beda nggak bang? Bukan beda, satu arah aja itu bang kalau kita secara iman. Oke, jelaskan kepada kami kenapa anda berpikiran itu satu arah, silakan. Kita berpikiran gini, sebelum dia belum tergenapi, dia memang berkata seperti itu, dia untuk Bani Israel. Sebelum semuanya terjadi dan berlalu. Karena masih di lingkupan itu. Ini bang, Setelah dia tergenapi semuanya, lalu dia disalib, lalu bangkit di hari yang ketiga. Di situ dia menambahkan, bukan untuk cuman Bani Israel aja, tapi ke seluruh umat manusia. Nggak ada umat manusia di situ bang, jangan ngarang kok bang. Ya itu. Yang pastinya kan ngomonganku ini bukan kayak yang didalil, tapi sama gitu loh. Beda bang, beda jauh itu bang. Oh, beda jauh. Oke, sampai di situ dulu bang ya, supaya abang paham tentang masalah Matius, Yohanes, Filipus, Yakobus, nanti apa, Paulus, biar paham. Karena begini bang, kitab Kristen itu begini, bukan karena dari Matius lalu ikut Matius semua, bukan. Karena mereka ini disuruh mengajarkan sesuatu, ibaratnya kita buka tangan kayak gini, ada 5 penjuru. Nah, semua itu masing-masing. Jadi apa yang mereka tahu kabar, mereka tuliskan begitu, Bang. Apa nih, Bang? Bang Faruk dapat nggak poinnya yang dia ngomong itu? Apa dia bilang ya? Ada poinnya sama sekali kan? Jadi dia bawa anak imam ke gereja ini. Ya, kualitas teman-teman kita Kristen tuh gini, ketika ditanya asal aja jawab, penting bunyi. Bukan gini loh bang, coba mulai dari Matius. Dia membawakan ajaran Yesus enggak? Sampai ke murid-murid yang lain yang bercatat di Bible atau di Injil. Ya udah, sebutkan satu saja ajaran Yesus yang disampaikan oleh Matius, silakan. Begitu banyak di Matius, berapa lembar? Sebutkan satu saja ajaran Yesus ya yang disampaikan oleh Matius, silakan. Saya nggak buka kitab bang. Begini loh. Banyak katanya, satu pun nggak bisa tuh bilangkan. Iya. Kalau nggak buka Bible dia pun siapa tahu si Ringo itu bisa menjawab. Kau mute dulu ya, kepala. Parah. Buka mip. Sari Monang si Tumorang. Selamat sore, selamat siang. Sari Monang si Tumorang. Selamat siang. Kristen ya? Iya, nggak usah lagi dibahas lagi lah. Oke. Hanya kita Kristen aja yang mau. Mute dulu, mau tutup dulu. Ku tanya dulu yang di bawah lagi ini masih ada ini. Tutup dulu. Namanya ini nggak tahu, tapi profilnya pacar. Pacar buka mip. Pacar buka mipnya. Kumik. Itu namanya kumik. Kumik. Kumik enggak, dia tuh name-nya pacar. Kumik. Ya udah gini aja, biar cepet. Biar cepet. Lanjut. Silakan Bang Sarimonang. Iya, Bang Kepala, dikunyah-kunyah dulu dedeknya Bang ya. Silakan. Apa? Bang Sarimonang silakan open mic. Oh. Yang tidak kedengarannya di situ. Ya Allah, turun aku Bang, pending kepala udah. Oke, Mang Ande, Mang Gande, sama-sama Mang Gande. Halo. Iya, Islam Kristen Bang. Kristen Bang, Kristen. Iya, silakan Bang. Apa yang mau kau tanggapi Bang? Silakan.
dialognya apa nih? Ya, Yesus diutus bukan untuk umat Kristen. Bang mengundang, menggandeng. Halo Bang. Gak ada yang waras ya. Gak ada yang waras. Dedak kurang, makanya dedak itu banyak dibanyakin kayak dedak. Kayak kemarin kalau kurang itu minta lah sama Bang Adelansyah suruh transfer untuk beli dedak. Bang Adelansyah, transfer lu duit dulu untuk beli dedak ini, dedak sama itu apa? Kalau di sini nasi busuk. Ntar cari lagi. Bapak bilang dedak, kebagian dedak kata Bapak. Oke, Bang Raino, selamat bergabung Bang Raino. Oke. Islam Kristen Bang? Kristen Bang Faruk. Ya, oke, silakan ditanggapi Bang. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya diutus untuk seluruh manusia atau untuk umat Kristen atau bahkan untuk orang-orang yang mentuhankan dan menyembah kepadanya. Silakan. Oh, zaman Yesus ya, zaman Yesus. Hah? Itu zaman Yesus kan? Terserah Bang. Di zaman majalah Bobo pun boleh Bang. Silakan, terserah. Iya, Di mana Yesus berkata begitu Bang? Ini kan kamu bilang Yesus bukan untuk apa? Umat Kristen. Iya, sinonimnya itu begitu Bang. Sinonimnya seperti itu sampaikan tadi. Iya memang, iya. Tapi kamu tulis pertanyaan itu dulu nggak ada agama, bukan? Dulu nggak ada agama, zaman ini nggak ada agama loh. Iya, aku kan sebut umat Kristen Bang. Loh, umat Kristen itu kapan? Iya, Harusnya kamu tulis kayak gitu. Kalian nggak disebut dengan Kristen. Ya memang. Iya, betul. Ya udah, makanya aku bilang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan dia diutus untuk umat Kristen. Atau sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan dirinya datang ke dunia ini, dirinya datang ke dunia ini untuk memerintahkan umat Kristen menyembah dia. Memang nggak ada. Untuk orang-orang yang menyembah dia. Nggak ada. Hah? Memang nggak ada. Nggak ada kan? Ya memang ada. Tapi aku bisa nanya sama Bang Faruk. Nah, silahkan. Oke, boleh ya? Ya, berarti Yesus diutus bukan untuk umat Kristen Bang ya? Kami menyembah itu bukan karena Yesus itu Kristen. Tapi aku tidak bilang apa menyembah. Yang kutanyakan, kita pastikan dulu closing statement ya. Berarti Yesus diutus bukan untuk umat Kristen Bang ya? Kamu ini nggak penuhi apa yang perkataan kamu sekarang. Yang sekarang itu ya Yesus yang dulu. Sekarang kan karena ada Kristen. Yang dulu kamu pertanyakan apa aja dulu. Oh, Yesus dulu sama Yesus sekarang berbeda. Yesus dulu sama Yesus sekarang berbeda. Oke. Aku nangkapin apa yang kamu ngomong ya. Kamu membedakan Yesus yang dulu dan aku ngomong tadi kayak gitu kan, kamu bilang yang dulu Yesus kayak gitu apa yang berbeda kan? Oke, aku tangkapin. Bisa? Ya, silakan lah Bang, silakan Bang. Yang dulu Muhammad ada nggak? Zamannya Yesus Muhammad ada nggak? Di zaman Yesus Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan. Terus? Zamannya Yesus Muhammad ada nggak? Belum dilahirkan. Terus? Ya, kamu di sini sudah pakai kata Yesus di sana apa? Kata Yesus aja di sana tidak mengatakan aku belum kesini untuk itu apa? Ya nggak ada dari Muhammad, nggak ada di situ. Apa ini? Ini apa ya? Faruk dedaknya nggak dikasih Bang Ardi pagi ini dia nggak dikasih dedak sama Bang Faruk. Itu kesalahan Bang Faruk. Enggak benar kan? Benar kan? Urusannya itu, apa ini? Ya buatnya kan Kristen. Sedangkan waktu itu zamannya Yesus nggak ada agama di sana. Terus Faruk
baca baik-baik ya. Ada nggak beragama zamannya di sana? Ada nggak beragama di sana? Ada. Baca baik-baik. Yesus berbicara Baca tentang agama. baik-baik. Jangan. Yesus berbicara tentang agama dalam Matius 20. Agama apa? Kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, maka kamu tidak masuk kerajaan surga. Agama itu ada tulis Kristen sana? Nggak ada. Memang Kristen nggak akan ada, nggak pernah ada. Kamu yang melebihi, kamu yang melebihi. Yesus nggak kenal Kristen, kata Yesus. Jangan lebih, jangan kurang, kamu yang melebihi itu. Yesus tidak bawa agama Kristen. Nah, makanya semua itu karena dikatakan semua seluruh dunia apa yang dikatakan. Apanya bang ini? Apa? Mau apa pernah nggak mengatakan kayak gitu? Maksudnya Yesus katakan, coba tunjukkan. Bang, aku ada dedak 3 kilo nih bang. Katanya apa Yesus mengatakan kayak gini apa? Zamannya dedak aku di sana nggak ada agama. Kira alamat gua ada dedak aku 3 kilo ini 3 kilo. Tunjukkan aja, Mbok. Makanya Kristen nggak ada di sana disebut Kristen kok. Ngarang kamu Faruk. Jadi yang bawa Kristen siapa bang? Yang membawa ajaran Kristen siapa? Membawa ajaran Kristen? Kami menyembah Yesus itu bukan Yesus dia adalah Kristen dan Yesus berkata bukan kami adalah Kristen. Enggak. Tapi masing-masing Memang benar ya kata Allah dalam Al-Quran ya, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, dan kelihatan memang mereka seakan-akan tak berakal. Lebih sulit komunikasi kepada mereka daripada komunikasi dengan anak TK itu sendiri. Pertanyaanku tadi bang, ya pertanyaanku tadi, jadi yang bawa ajaran Kristen siapa? Kami Kristen tidak nyembah Yesus, kata dia jualan. Apa yang kita tanya, apa dijawab dulu. Ya, sini apa? Oleh orang dipikir orang kok. Makanya aku bilang teman-teman, berpikirlah kalian 100 kali jika kalian ingin menjadi seorang apologet. Karena apa? Kayak gini model yang dihadapi orang nggak berakal kayak gini. Ini lebih berat menjadi apologet daripada menjadi guru ikro. Biar kalian tahu. Ngajarin anak kecil itu ikro. Ba, ta. Tujuh sama dia. Ini apa? Ba katanya huruf ta. Ini apa? Ta katanya huruf ba. Itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Seminggu kemudian depan diri itu kita tunjuk huruf alif, dibilangnya A. Kita tunjuk huruf ba, dibilangnya huruf ba. Kita tunjuk huruf tadi, katanya huruf ta. Ada perubahan. Kalau ini udah tua masih kayak gitu kalian berpikir. Udah tua, ditanya apa, jawabnya apa jawab. Ya Allah, ya lebih menang rambut pinggir aja kok bang. Menang rambut apa? Carmuk, cakar muka. Aduh, setiap makanan yang kau konsumsi gizinya ke rambutmu semua, ke rambut semua tuh. Turunlah Koraino penting guna aku nih Koraino. Oke Bang Sultona, selamat bergabung Sultona. Oke Bang Pur, Bang Bur, selamat bergabung Bang Bur. Bang Bur. Halo Bang Bur. Bang Bur. Selamat bergabung Bang Bur. Udah ada nih teratur. Iya Bang Kurekonon. Halo, assalamualaikum Bang. Nggak tahu nih kepencet Bang. Turunin aja Bang, nggak apa-apa. Ya siap diturunin Bang Naga. Kepencet abang itu. Bang Pur, naikkan aja yang lain Bang Naga. Bang Ardi udah masuk waktu sholat duhur kurasa itu. Di tempat Bang Ardi dia masuk duhur itu. Ya teman-teman ya, iklan sebentar ya, 2 menit ya. Di sini Bang Faruk menawarkan kepada teman-teman madu ya, madu lebah ya. Ya, beratnya itu 650 mili. Ya, harganya 180.000. Ongkirnya dibayar di tempat ya. 180.000 ongkir dibayar di tempat ya.
Bang Farouk ingatkan lagi sama teman-teman ya, ini adalah madu lebah. Madu ini dihasilkan oleh lebah. Karena madu ini dihasilkan oleh lebah, maka pada mulanya adalah lebah. Lebah bersama-sama dengan madu. Madu bukanlah lebah. Ya, silakan Bang Andai Bala. Silakan Bang di DM Bang, di DM Bang Farouk Bang. Ya, di DM Bang Farouk. Ya, madu ini bukanlah lebah. Ya, apa khasiat dari madu? Khasiat dari madu itu banyak Bang ya. Khasiat dari madu itu banyak ya. Salah satunya khasiatnya itu ya sebagai penawar atas segala macam penyakit, itulah khasiat dari madu. Akan tetapi apapun khasiat yang dimiliki oleh madu itu tak terlepas dari jeripaya dan juga usahanya lebah. Karena apa? Karena madu tidak bisa berbuat apapun tanpa lebah yang telah menjadikannya. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi madu ini, maka 100% yang Anda konsumsi itu adalah madu, bukan lebah. Oke, silakan teman-teman. Yang berminat silakan DM Bang Farouk ya. 180.000 ongkir bayar di tempat. Ya, waalaikumsalam Bang Pakde. Silakan Bang Pakde. Ini Bang Farouk, mantap ini Bang Farouk. Saya sering mengikuti komal-komal Bang Farouk di sini kan. Itu mantap Bang. Seandainya Oten yang berdasarkan dengan iman tidak menggunakan akal dan pikiran yang cerdas, turunkan aja Bang. Ngapain diskusi debat mereka juga nggak pakai otak mereka kok. Turunkan aja, jangan sampai ada hujatan-hujatan terhadap kita gitu loh Bang. Saya ini mualaf juga loh Bang, tapi saya nggak rela. Nggak ridho Masya Bang. Allah. Masya Allah. Siap Horas ya Bang. Siap, siap. Lanjut Bang. Ya, Lanjut, Bang. Ya, nyimak di bawah Bang Pakde ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang berminat segera DM ya, DM Bang Farouk ya. Nanti Bang Farouk kasih nomor rekeningnya, ditransfer. Ya, insya Allah Bang Farouk kirim siang ini juga ya. Pengiriman siang ini juga. Karena memang siang ini Bang Farouk insya Allah akan mengirim. Oke, Bang Umi Gozi, selamat bergabung Umi Gozi. Umi Gozi. Halo Umi Gozi. Oke. Bang Faras Lubis, assalamualaikum. Selamat bergabung Bang Faras. Bang Faras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Faras. Kalau disampaikan Bang. Itu tuh ada yang minta ada yang minta madu tuh Bang Farouk. Gimana Bang Faras? Ada yang minta madu di bawah. Iya, DM aja nanti DM. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada. Kalau ini ntar turunin aja Bang Farouk. Iya, siap. Nanti gini, kita mau upayakan 2 komal atau 3 komal itu kosong Bang ya, supaya teman-teman kita Kristen yang baik hati dan rajin menabung itu mau naik dia ya. Bang Faras ya. Izin Bang. Ya, Assalamualaikum. Bang Farouk ya, siap. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Area mana Bang? DM aja Bang TC ya, DM ya. Yang berminat DM ya. Yang minat madunya DM ya. Oke, Bang Abbas, selamat bergabung Bang Abbas. Halo Bang Abbas. Bang Abbas, aduh. Kalau udah naik di atas ngomong lah kawan, ya kan? Basa-basi kayak Bang Farouk, aku minat madunya Bang Farouk gitu. Gak apa-apa, rela aku kalau kalian tanya-tanya tentang madu, aku rela. Oke, Bang Ical. Bang Ical, oke, turun lagi Bang di bawah ya. Lanjutlah aku dulu ya, bernarasi tentang madu. Ya, jadi ya, ketika teman-teman membeli madu Bang Farouk ini, ya, bukan berarti abang membeli lebah. Karena antara madu dan lebah itu memiliki 2 hakikat yang berbeda. Tapi Bang Farouk tadi kok katakan pada mulanya adalah lebah bersama-sama dengan madu bukanlah lebah. Iya. Ketika madu ini di dalam perut lebah, dia merupakan bagian dari diri lebah. Akan tetapi, ketika madu di dalam perut lebah, bukan berarti madu ini adalah lebah.
Karena madu ini adalah bahagian dari diri lebah, dan ketika madu ini dikeluarkan lebah dari dalam perutnya, ya, itu menunjukkan kekuasaan atau kemampuan dari lebah, bahwasanya dia bisa menghasilkan madu. Tujuan dari lebah menghasilkan madu, ya, untuk menunjukkan kepada manusia tentang keberadaan lebah, bahwasanya lebah ini ada. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya lebah itu ada? Dengan adanya madu. Karena lebah yang telah menjadikan madu, rupanya jangan kalian lihat, suaranya pun jangan kalian dengar. Masuk Pak Eko. Eko ini kakak Aulia siapa tahu mau beli madu itu? Kepencet, tapi nggak apa-apa lah, sekalian mau ngomong terima kasih sama Bang Faruk kemarin madunya. Iya, sama-sama. Ya, Udah iya. nyampe Bang. Ternyata manis ya. Iya, kayak Bang Faruk. Ya. Apa kata madu? Ya. Itu aja Kak ya. Thank you semua. Iya. Makasih Bang. Lebah, kasih Kak. Assalamualaikum. Lebah yang telah menjadikan madu, rupanya jangan kalian lihat, suaranya jangan kalian dengar. Kenapa rupanya Bang Faruk? Kalau rupanya bisa dilihat, ketika kalian mampu melihat rupa dari lebah, berarti posisi kalian sudah dekat dengan lebah. Besar kemungkinan kalian akan disengat sama lebah. Akan ada mudorotnya untuk kalian. Begitu juga ketika kalian mendengarkan suara lebah, berarti lebah itu dekat sama kalian, dientok kalian, nanti bengkak muka kalian. Karena adanya mudorot ketika manusia bertemu langsung dengan lebah, dengan alasan itulah maka lebah menjadikan madu untuk menyampaikan kepada manusia tentang keberadaan dari lebah. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi madu Bang Faruk ini, lalu madu ini habis, yang kalian habiskan itu jelas madunya, bukan kemadu-maduannya, bukan. Bukan kemadu-maduannya. Madu ini murni, pure, 100% madu. Jadi jangan kalian katakan, oh madu si Faruk itu 100% madu, 100% lebah. Bukan. Ya, jangan kalian fitnah daganganku, jangan ya. Aku nggak pernah mengatakan maduku ini 100% madu, 100% lebah, nggak pernah aku bilang gitu. Jadi ketika kalian konsumsi madu ini, habis madu ini saat kalian konsumsi, segala sesuatu yang bermanfaat bagi madu ini tinggal dalam tubuh kalian. Segala sesuatu yang bermanfaat dari madu ini tinggal dalam diri kalian. Jadi jangan kalian katakan itu yang habis kan hanya kemadu-maduannya saja. Tapi hakikatnya dia kembali lagi kepada lebah. Duduk di sebelah kanan lebah, di samping kiri sebelah pohon sarang dari lebah. Nggak ada. Ngarang aja kalian. Nggak ada. Nggak pernah aku bilang kayak gitu. Nggak ada aku bilang dia kembali duduk di sebelah kanan lebah lagi. Nggak ada. Habis. Ketika kalian konsumsi madu ini habis kalian minum, ya, segala sesuatu yang bermanfaat dari madu ini tinggal dalam diri kalian. Sisanya terbuangkan melalui urin, keringat, dan juga kotoran kalian. Faham? Jadi begitu hakikat madu ini, ya. Jadi madu ini adanya madu ini adalah bentuk kekuasaan dari lebah. Kenapa lebah bisa memiliki kekuasaan? Iya, karena dia menghisap saripati dari tumbuh-tumbuhan, ya, yang disimpan dalam perutnya diproses menjadi madu. Jadi kalau coba kalian berpikir, kalau dikatakan begini, jadi kalau begini gimana Bang Faruk? Pada mulanya adalah madu bersama-sama dengan lebah, madu adalah lebah, gawat. Kalau pada mulanya adalah madu, bagaimana bisa madu pada mulanya? Sementara lebah yang menghasilkan madu, bukan madu yang menghasilkan lebah. Ketika dikatakan madu adalah lebah, ketika kalian katakan madu ini adalah lebah, gawat. Kenapa? Ketika kalian minum madu, berarti kalian minum lebah. Kena entop lidah kalian, bengkak. Bengkak. Ya, jadi di dalam diri madu ini adalah hakikat madu. Segala kekuasaan, segala manfaat dalam diri madu ini adalah hakikatnya madu yang dihasilkan dari jeripayah lebah.
yang telah menghisap saripati tumbuh-tumbuhan. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya tentang madu? Tapping di bawah teman-teman. Tapping di bawah. Yang mau bertanya tentang madu silakan. Tapping di bawah. Ya, yang mau bertanya tentang madu silakan. Madu ya, madu. Madunya buat tema bang, madu bukan lebah. Jangan, kasus kita nanti ya. Ada yang mau bertanya silakan tapping di bawah. Aku mau. Oh, bang mau. Silakan naik kalau mau bang. Yang mau beli madu bang Faruk naik. Apa ini? Sombongnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Arin, silakan Kakak Arin. Aku mau 5. Ya. Oh, Kakak Arin ini. Sombong aku. Enggak, Kakak ganti nama pula. Rintihanku biasanya. Aku tiap kali nge-game sama kamu dicuekin pun. Kena, Aku mau Bang 5 Faruk, ya. aku mau sholat nggak jadi. Kena, Bang Faruk. Kena, Bang Faruk. Aku mau jadiin madu kedua loh. Bang Naga jangan, aku mau 5 tapi kirim Jawa Timur ya. Kirim Jember. Oh, siap. Berapa botol Karin? 5. 5. Sejumnya Bang Faruk cocok ganti. Nggak sekalian dinikahin aja ini janda. Masa suruh beli Iya. madu doang? Kena dia. Baju Karin. Udah bergaya dia. Baju Karin. Udah bergaya dia. Nanti aku transfer ya. Siap, Kakak. Siap, Karin. Siap. Masih kan itu nomornya? Masih. Ini nggak mau nikahin jandanya nih. Bang Dio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gini aja, nggak usah ke Jawa Timur. Kasih Bang Ardi 1, Bang Dio 1 udah disebar. Mbak Nora 1. 5. Oh, kasih Bang yang transfer. Nanti ke Jawa Timur aku beli lagi. Sendiri Dua dong aja. madu baru Bang Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Insyaallah nanti langsung Bang Faruk Kasih Bang kirim Naga Kakaknya. 1, Mbak Nora 1, Bang Dio 1 lagi siapa kan 5. Terserah lah. Siapa yang Satu lagi Bang Faruk pribadi dan satu lagi. Semoga. Oh, siap. Tapi kapan nikahin aku nih? Bang Faruk kapan nikahin Bang Faruk? Mado nggak sanggup aku. Aku Kak dengar Karin. Aku untuk menafkahi istriku di rumah saja, aku jadi satpam sama sekalian jual madu. Gimana kalau istriku 2? Udah, nggak usah bahas profesi, nggak bagus. Satpam jual madu sambil gojek lagi aku. Aku nggak melihat itu. Gimana? Jadi nikahin aku nggak? Obe mau Pak Obe katanya. Yaudah nanti tak aku transfer ya. Iya, makasih Kakak ya. Kakak Arin terima kasih ya madunya Kakak Arin ya. Semoga berkah ya. Semoga berkah ya. Bang Faruk berarti aku 2 dong madunya kan? Apa? Berarti 2 dong maduku, 2. Udah 2. Oh, abang madu abang 2. Madu Bang Dio 2 ya Allah. Enggak loh, Serap maksudnya kali jadi dua madu Bang Dio. Ini satu lagi berarti 2 dong. Bang Dio. Bukan Oh, 2 botol. Maksudnya 2 botol. Ya. Bilang Iya, 2 botol. Jangan bilang 2 madu. Wah, kami jadi penakar Bang Dio. Pak Desa. Dio tadi kan bilang gini, 1 buat Bunda Nora, 1 buat Usadio, 1 buat Bang Naga, 1 buat Ardiansa, yang satunya lagi buat Bang Ardi, kan gitu? Iya. Iya. Buat Dokter Ardiansyah 1, buat Bang Ardi 1, buat Bang Naga 1, buat Kanora 1, pas kan buat 5? Pratama 1. Pas ya 5 lah ya kan? Iya, pas. Udah pas, betul, pinter kali aku ngitungnya. Iya. Tapi tunggu Bang Dio, aku di mana ini Bang Dio? Aku di mana ini? Aku di mana ini? Siapa namaku ya? Oke, sampai situ dulu kita cerita madunya teman-teman ya. Ya, yang berdiskusi silakan naikkan Bang Naga.
Oke, sebelum saya sholat, saya naikkan dulu semua, nanti diturunkan aja ya. Nanti kalau memang muslim Enggak, turunkan yang aja. Saya naikkan dulu. Islam, yang Kristen lah yang mau diskusi dinaikkan bang. Nampaknya ini banyak yang muslim. Nampaknya, saya cek dulu. Halo. Halo, Tailol. Agama apa? Halo, agama apa? Katolik. Katolik. Oke, mute dulu ya. Udah dapat ya. Perjuangan. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mau disampaikan saudaraku sebelum diturunkan? Aku nyambung tadi cerita madu. Bang Faru. Berapa Bang madu Bang Faru? sholat. 180.000 bang, 180.000 per botol. Satu botol itu isi berapa Bang? Masih berapa kilo? 650 mili. 650 mili. Itu Berapa botol bang? Pesan berapa botol bang? Ya kita tahu dulu Bang, madunya itu madu mana? Madu kalau lebah asli bang, itu madu ternak lebah. Oh, madu ternak lebah. Kirain madu ini, madu hutan tadi. Karena aku di Aceh Bang. Hai, kablo aju baik ke perhati Aceh kau kablo aju kau bentuk mualaf kon. Halo, siapa tadi itu? Iya bang, dengar bang. Nanti Bang DM sama aku aja ya. Abang DM sama aku nanti ya. Kablo apa? Gimana? Abang DM sama aku nanti ya. Iya siap Bang Pejuang, siap. Oke, Makasih banyak gitu bang. aja Bang. Lanjutkan terus perjuangan Bang. Hai pejuang, madunya Siap. ilung kalau kublo get madu memang madu lebah diternak, tapi kasih aji ge ilung kalau kublo bantu untuk perjuangan tu ipu get ipu bud anak minan 50 do anak fakir miskin. Apa lagi? Wah? Oke Bang Faru ya. Apa kali kau baca diu kablo aju ipu hale atale sehargo. Oke, ji turun aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sebelum saya turunkan, Mas, selamat siang. Agama apa? Mas, 0875. Oh, udah, Bang Ardi. Lanjut Bang Ardi, saya vakum 10 menit mau sholat dulu. Udah lambat juga sholatnya. Boleh air tadi. Bang Ardi, ada Asya? Iya, gimana? Nah, ini ada Katolik, Bro. Iya. Gimana, Bang Tailong? Mau belajar. Oh iya, mau belajar apa Pak? Itu bukan untuk hotel. Iya, Yesus memang bukan untuk Kristen, Pak. Betul. Iya, saya selalu ngikutin Abang Faruk. Iya Pak, saya juga selalu ngikutin Abang Faruk ini. Sama kita berdua Pak. Mungkin tahu Pak. Ya, kita sama-sama pengikut Abang Faruk Pak, betul. Iya, saya mau nanya. Ya, saya mau jawab Pak. Kalau Islam itu kayak gimana sih? Islam tuh ya kayak gitu. Ya kan saya mau belajar. Iya, ini temanya ini Yesus bukan untuk Kristen, Pak. Emang Yesus itu Islam? Loh, justru malah Anda yang mengatakan Yesus itu membawa Kristen kan? Itulah saya mau nanya. Udah selalu saya ngikutin Abang Faruk. Iya, saya juga udah selalu mengikuti Abang Faruk juga, sama kita Pak. Nah itu iman saya udah mulai ini sama Abang Faruk. Kayaknya iya juga ya. Iya, Yesus oke. itu bukan. Yesus itu memang bukan Kristen. Yesus itu Muslim. Muslim itu artinya berserah diri, Pak. Oh gitu, insya. Iya, berserah diri kepada Tuhan yang Maha
Esa. Jadi Yesus itu juga menyembah. Gimana ya? Yesus ayatnya itu kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah itu ayatnya tuh. Saya kan udah lama nggak ke gereja. Aku buka ayatnya ya Pak. Aku bukain ayatnya ya, bentar ya. Iya, makasih. Oke. Sama-sama Pak. Oke, aku buka ayatnya dulu. Iya, kita kasih edukasi teman-teman ya. Kita kasih edukasi. Sabar ya. Nah ini ayatnya Pak. Terima kasih yang udah ngasih love. Kita bukakan di sini teman-teman. Kok nggak bisa? Tunggu. Nah ini, udah ya. Nah ini Pak. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini pada saat Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Gitu Pak. Jadi kami di sini ini termasuk Yesus nggak Pak? Iya. Ya, berarti Yesus menyembah. Oh iya juga ya. Ini kan yang ngomong kan perkataan merah kan Yesus. Kalau Ya. yang warna merah ini kan Yesus yang ngomong ya kan? Iya. Ini sedang ngomong sama siapa ini? Sedang ngomong sama perempuan Samaria. Ini konteksnya Yohanes 4:22. Ini lagi ngomong sama nih percakapan dengan perempuan Samaria ya kan? Nah, ini Yohanes 4:22. Kamu ini perempuan Samaria itu. Yesus ngomong ke perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami ini Yesus beserta murid-muridnya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, jadi Yesus di sini menyembah, Pak. Kami itu kan termasuk yang ngomong, ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah itu. Tuh makanya kenapa kami mengatakan bahwasanya sesuai dengan Bible Bapak, bukan sesuai dengan karangan saya, sesuai dengan Bible Bapak bahwasanya Yesus itu memang bukan untuk orang Kristen, Pak, tapi Yesus itu untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel. Itu tertulis di mana? Ini Matius 15:24 nih. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel, dari umat Israel. Ini kan ada kata hanya, Pak ya? Ya. Hanya ini apa Pak? Arti hanya itu, Pak? Untuk dia saja maksudnya. Khusus, hanya ini kan cuman kan. Iya, cuma untuk Bani Israel. Iya. Berarti kalau di luar Bani Israel bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan aku buka lagi ya. Bahkan di sini aja lah ya biar cepet. Bahkan di Matius 10 nomor 5 sampai 6 dikatakan begini. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6-nya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dilarang nggak sama Yesus kalau murid-muridnya ini masuk ke bangsa lain? Dilarang nggak? Dilarang. Nggak boleh. Jangankan ke situ, ke kota Samaria aja nggak boleh loh. Jangankan ke Indonesia, ke kota Samaria nggak boleh loh ini. Ini Yesus sendiri yang ngomong, Pak. Ya kan?
Iya, Bahkan di Matius lagi ya. Matius 19:28. Matius 19:28 dikatakan begini, Pak. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku." Suku Israel. Jadi yang dihakimi oleh Yesus ini hanya ke-12 suku Israel, Pak. Sekarang saya tanya, Bapak termasuk ke-12 suku Israel nggak? Enggak. Berarti Bapak nggak dihakimi oleh Yesus. Tapi kan dia ada ngomong, dia mengucapkan apa ke bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa. Apa maksudnya itu? Saya nggak tahu. Oke. Yang di mana ayatnya? Di Markus atau di Matius? Saya nggak tahu, Pak. Oke, saya bukakan di sini ayatnya, Pak. Ini kan Matius 28 nomor 19. Ini aku tahu ini, Pak. Ini kan Amanat Agung ini kan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kan? Iya. Ini kan? Ini kan? Iya kayaknya. Oke, yang pertama, ayat ini tidak pernah ditemukan di abad kedua, di abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga. Ayat ini tiba-tiba muncul di abad keempat di Kodeks Sinaiticus. Nih, aku tunjukkan. Aku tunjukkan langsung kodeksnya ya. Nih, ini Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus itu adalah manuskrip, Pak. Ya, kumpulan-kumpulan manuskrip yang ditulis menggunakan tangan. Ini ditulis pada pertengahan abad keempat. Di sini, gimana? Asli apa enggak? Oke, kita buktikan. Kita cek ya. About Codex Sinaiticus, ya kan? Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip of the Christian Bible dari Kristen, written in the middle of the 4th century, ditulis pada pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Berisi perjanjian lengkap, salinan lengkap paling awal dari perjanjian baru Kristen. Tuh, ya, oke. Ini asli, Pak. Asli ini, Pak. Ini aslinya ini. Ini tulisan tangan ini. Iya. Nah, ayat ini hanya muncul di abad keempat. Di abad ketiga nggak ada, di abad kedua nggak ada, di abad ke-1 nggak ada. Gitu, Pak. Ini kan abad keempat nih. Di Kodeks Vatikanus juga abad keempat. Kodeks Sinaiticus abad keempat. Ini yang paling tua malahan, yang Sinaiticus. Yang paling tua baru muncul di sini. Munculnya di sini. Di abad ketiga nggak ada ayatnya. Di abad kedua nggak ada. Di abad pertama juga nggak ada ayatnya. Nah, makanya kalau Bapak misal Bapak menerima Matius ini ya, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, kata Yesus di mana tadi? Ini kata Yesus di Matius 10 nomor 5. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Yesus mengatakan jangan menyimpang ke bangsa lain. Tiba-tiba di Matius 28 ayat 19 Yesus menyuruh ke bangsa lain. Nah, pertanyaan saya, yang mana yang benar, Pak? Kok beda? Nah, makanya itu bertolak belakang nggak? Iya. Nah, coba dipikirkan sendiri, silakan. Itu hak Bapak untuk memikirkan itu.
Yesus mengatakan, nih ini silakan kalau nggak percaya dengan perkataan saya, dengan data saya, silakan Bapak buka Bible Bapak sendiri, buka Bible, buka Matius 10 nomor 5 dan nomor 6. Diingat-ingat, dicatat Matius 10 nomor 5 sama nomor 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ingat ya, janganlah ini berarti larangan kan? Iya. Larangan untuk masuk ke bangsa lain kan? Iya. Kok tiba-tiba di sini kok jadikanlah semua bangsa muridku? Gimana caranya? Berarti Yesus pas waktu itu ngomong A terus dirubah ngomong B gitu. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Yang paling masuk akal adalah ayat ini, Pak, ayat Matius 28 nomor 19 sampai 20. Ini adalah ayat yang tidak pernah ditemukan di abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga. Tiba-tiba muncul di abad keempat. Gitu, Pak. Jadi ini ditambahin, ya, yes, ditambahin ini. Gitu, Pak. Di Five Gospel juga ya teman-teman. Kalau nggak percaya teman-teman bisa cek ya. Di Five Gospel itu ada Robert Fang. Robert Fang di situ menuliskan bahwasanya Matius 28 itu hanya berakhir di ayat 15. Nih kalau nggak percaya, Matius 28 ayat 15 harusnya berakhir di sini, teman-teman. Nih, kalau nggak percaya, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Titik, selesai. Harusnya selesai di sini. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini kan penutupan ini, Pak. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Penutupan ini. Ayat 15 ini tiba-tiba ada ayat 16 sampai 20 lah, ini ayat tambahan. Gitu loh, yang hanya muncul di abad keempat. Oh, ada yang ditambahin. Loh banyak, Pak. Bukan cuma ini. Banyak. Banyak sekali ayat yang ditambahin di dalam kitab Bapak, banyak sekali. Kalau mau saya tunjukkan, nanti saya tunjukkan. Oh enggak, Bapak nggak percaya sama saya? Saya tunjukkan ya. Sekarang gini. Bapak di situ ada Bible nggak? Nggak ada, saya lagi di luar. Ada Bible nggak di situ sekarang? Nggak ada, lagi di luar. Harusnya yang enak itu ada Bible, bisa ngecek langsung, Pak. Ya, enggak, maksudnya saya kan kalau Bible itu kan sama aja semua kan? Ya, oke, kita cek sekarang. Kalau nggak percaya nih, saya kasih tahu ya. Ini paling gampang nih, Pak. Paling gampang. Markus 16, ya kan? Di sini tertulis gini. Ayat 16 begini, ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kan gitu kan? Iya. Ya kan? Markus 16 ayat 15. Kita cek. Di sini kan Markus 16 ini ayatnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 20 kan gitu? Ya. Nah, ternyata Pak, di Kodeks Sinaiticus yang saya tunjuk, Markus 16 ini mana ya? Push, tunggu. Loading. Ya, Markus 16 ini, Pak. Coba Bapak cek. Ya. Ayatnya ya, ini coba cek. Markus ya, kelihatan ya, Pak? Mark 16 kelihatan ya. Ayatnya hanya sampai berapa, Pak? Coba cek. Hanya sampai berapa ini? Nih. 1, 2, 3, 8. Ini loh. Cuman sampai 8 ayatnya. Tuh, Markus
Markus 16 ayat 1 2 3 4 5 6 7 8 selesai. Berakhir di kai odeni oden epon epo buntuk gar, selesai. Di sini tiba-tiba Lukas ayat Markus 16 ayat 8-nya berakhir di ayat 8, ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nggak ada ayatnya, Pak. Nggak ada ayatnya. Jadi ayat yang beritakan Injil kepada segala makhluk tadi ayat berapa tadi? Ayat 15. Ayat 15 ternyata dari ayat ke 9 ini. Nah, ini sampai ke sini ini nggak ada ayatnya semua, ini yang saya blok ini, Pak. Ini nggak ada ayatnya ini. Ini bisa saya buktikan kan di sini di kodeks tertua Bapak. Itu siapa yang buat? Yang mana? Kodeks ini? Bukan, yang ayat daripada 9 sampai 15 itu. Oh, itu tiba-tiba muncul di abad kelima di kodeks, namanya kodeksnya Bezai. Tiba-tiba muncul di situ. Nah, pertanyaan saya, kalau di abad keempat nggak ada, tiba-tiba muncul di abad kelima, namanya diapakan, Pak? Maksudnya? Di abad keempat ayatnya nggak ada, oke? Tiba-tiba di abad kelima ayatnya jadi ada. Ini namanya diapakan? Ditambah. Ini saya buktikan kalau nggak percaya. Nih ya. Tuh. Nah ini kodeks Bezai. Ini abad ke-5 kodeks Bezai, kelihatan kan? Nah, ya, kelihatan. Ini Markus 16. Ya, Markus 16. Tunggu. Nah, ini 675 nih. Ini Markus 16, ya kan? Kelihatan, Pak? Kelihatan. Ayat 8 kan tadi yang terakhir, tiba-tiba ada ayat 9, ada ayat 10, ada ayat 11, 12 dan seterusnya. Loh. Tiba-tiba muncul ini abad kelima. Di abad keempat kodeks Sinaiticus gak ada, di abad keempat kodeks Vatikanus gak ada, ya kan? Tiba-tiba di abad kelima muncul ayat itu. Pertanyaan saya, dari mana ayat ini, Pak? Nah, itulah saya nggak tahu. Nah, itu. Berarti kesimpulannya yang sebelumnya nggak ada menjadi ada, diapakan, Pak? Ditambahi, dibagi, dikurangi? Ditambahin. Boleh nggak firman Tuhan ditambahi? Enggak. Boleh nggak? Nah, itu. Luar biasa kan? Firman Tuhan tidak boleh ditambahi, tapi kenyataannya ditambahin nggak? Ditambahin. Berarti Bapak sedang mengimani sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia, betul? Betul. Yes. Sah nggak iman tersebut ketika iman disandarkan kepada kitab yang ditulis-tulis sendiri oleh manusia? Sah nggak? Nggak sah. Nah, itulah, Pak. Itulah, Pak. Bahkan di Quran sendiri sudah dinyatakan. Saya akan tunjukkan ya, Pak, ya, di Quran ya. Saya akan tunjukkan di Quran. Sebentar. Bang Hadi lagi tunjukkan apa ini? Saya sapa dua tamu dulu ya, Muslim atau Kristen ya. Hamzah, buka Ya. mic, Muslim atau Kristen? Muslim. Ham, buka mic, Muslim atau Kristen? Dah. Udah, ya, aku tambahin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surat Al-Baqarah ayat 79, Pak Tailong. Pak Tailong. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata begini, ini dari Allah
untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi Allah sudah mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri dan mengatakan, ini loh firman Tuhan, ini loh firman Allah. Terbukti nggak sekarang, Pak? Terbukti. Lah ini buktinya? Betul. Tuh. Ini buktinya. Ini yang saya tunjukkan tadi. Iya. Masih banyak lagi sebenarnya, Pak. Yang sebenarnya saya punya koleksi ayat-ayat yang sebelumnya nggak ada menjadi ada, itu banyak saya, Pak. Di dalam kitab Anda. Banyak sebetulnya, Pak, saya. Tapi ya cukup itu dulu aja lah. Silakan yang lain berargumentasi. Kita sapa dulu Anjay. Selamat siang, agama apa?